귀신이다. Hai guys, kali ini saya akan menceritakan drama yang dirilis tahun 2020 berjudul Hai Bye Mama. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini diperankan oleh Kim Tae-hee sebagai Cha Yuri, Lee Kyo-hyung sebagai Jo Gang-hwa, dan Go Bo-gyeol sebagai Oh Min-jong. Hai Bye Mama berkisah tentang seorang perempuan hamil bernama Cha Yuri yang mengalami kecelakaan tragis. Dia meminta dokter menyelamatkan anak yang ada dalam kandungannya. Anaknya selamat, namun suaminya yang merupakan dokter ahli bedah bernama Jo Gang-hwa merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan istrinya. Sepeninggal Yuri, Gang-hwa hidup dalam duka sambil membesarkan anaknya sendirian bernama Sowo. Akhirnya atas dukungan keluarga dan temannya, Gang-hwa memutuskan menikah lagi dengan juniornya di rumah sakit bernama Oh Min-jong. Setelah meninggal, Yuri menjadi hantu gentayangan selama 4 tahun. Dia diberi kesempatan hidup selama 49 hari untuk mengambil tempatnya sebagai istri dan ibu Sowo yang sudah diisi oleh Min-jong jika dia ingin kembali menjadi manusia atau bereinkarnasi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Drama ini diawali dengan pertemuan antara Gang-hwa dan Yuri di tahun 2006 saat usia mereka 24 tahun. Pertemuan mereka diatur oleh teman mereka bernama Gensang dan Hyunjong. Mereka saling mengenal dan jatuh cinta dalam 3 detik. Selanjutnya diperlihatkan hari pertama mereka pacaran, merayakan pacaran ke 100 hari, hari jadi kedua tahun pacaran, dan tidak terasa mereka sudah pacaran selama 3 tahun. Pada tahun 2020, usia mereka 28 tahun. Saat nonton bersama pertandingan sepak bola, Yuri meminta Gang-hwa menikahinya. Saat ini tahun 2019, Gang-hwa dan Yuri berusia 37 tahun. Putri mereka berusia 4 tahun bernama Sowo. Sowo sedang bermain sambil menunggu ibunya menyiapkan sarapan. Dia mengambil colokan. Yuri berusaha menghentikannya tapi tidak bisa. Beruntungnya berhasil dihentikan oleh Min-jong. Min-jong adalah ibu tiri Sowo. Setelah selesai sarapan, Min-jong mengantar Sowo. Yuri mengikuti mereka sambil terus bicara mengenai kejadian tadi. Walaupun Min-jong tidak bisa melihat dan mendengarnya, karena Yuri adalah arwah yang tidak terlihat oleh manusia. 무서워, 오늘 큰일 날 뻔했다, 그치? Setelah anak-anak naik bis, ibu-ibu yang lainnya mengajak Min-jong minum kopi bersama, namun dia menolaknya. Dia mengatakan tidak suka pergi dengan banyak orang. Mereka kesal karena ditolak dan mulai menjelekkan Min-jong, mulai dari terlalu banyak memberikan les pada Sowo karena tidak bisa merawatnya sendiri, hingga membicarakan Sowo bahwa dia bukan anak kandungnya dan Sowo adalah anak yang sangat aneh. Hyunjung yang mendengarnya menyuruh mereka berhenti membicarakan anak orang lain. Hyunjung adalah pemilik kedai Miseng, sahabat Yuri. Setelah itu, Hyunjung mengupas bawang sambil ditemani Yuri. Mereka berdua masih kesal dengan ibu-ibu yang tadi membicarakan Min-jong dan Sowo. Terlihat di dinding Miseng foto-foto kebersamaan mereka. Sementara itu, Gang-hwa bekerja di rumah sakit. Dia adalah dokter ahli bedah toraks. Dia menjadwalkan pasiennya untuk melakukan operasi yang akan ditangani oleh dokter Jang. Teman Gang-hwa yang bernama Gensang bekerja di rumah sakit yang sama. Dia adalah dokter neuropsikiatri dan dia adalah suami Hyunjong. Gang-hwa datang ke ruangannya minta dibuatkan surat rujukan untuk dokter Jang bahwa tangannya bergetar saat melakukan operasi. Dokter Jang masuk ke ruangannya. Dia meminta Gang-hwa untuk mulai bekerja di ruang operasi lagi. Jika tidak mau melakukan operasi, dia akan dipecat. Tiba di rumah, Gang-hwa bertanya, apakah hari ini Sowo merasa senang? Yuri menjawab, sama sekali tidak. Dia sibuk sekolah, les seni dan balet, jadi tidak bisa bersenang-senang. Kemudian dia mulai cerita mengenai Sowo yang hampir tersengat listrik. Setelah itu, dia menemani Sowo nyanyi sambil menari. Di jendela terlihat sosok yang mengawasi mereka.
Saat makan, Yuri memandangi mereka dan teringat masa lalunya. Dia memandangi Gangwa yang sedang makan sambil membaca. Gangwa bertanya apakah suaminya terlihat sangat tampan hingga dia terus memandanginya. Yuri memberitahu dia memandangnya karena tidak akan melihatnya lagi. Jika anak mereka lahir, dia tidak akan sempat melihatnya. Dia akan sibuk melihat wajah anaknya. Jadi, dia minta Gangwa untuk memandangnya karena nanti akan sulit untuk memandangnya. Bukan memandang Yuri, Gangwa malah mencubit pipinya. Setelah menemani mereka seharian, Yuri naik bis kembali ke rumah duka tempat di mana abunya disimpan. Terlihat ada seorang pria yang baru saja meninggal sedang menangis. Penghuni rumah duka yang tidak lain adalah arwah-arwah gentayangan keluar menyambutnya. Tidak lama kemudian datang Midong. Dia adalah dukun yang tinggal di dekat rumah duka. Dia bertugas mengirim arwah ke alam baka. Namun karena rasa kasihannya, dia tidak bisa mengirim mereka ke sana. Mereka semua adalah arwah yang belum mau bereinkarnasi. Yuri mengatakan tidak ada yang mau bereinkarnasi karena mereka masih mengkhawatirkan keluarga mereka. Midong bertanya pada Yuri kenapa dia tidak mau bereinkarnasi. Padahal suaminya sudah menikah lagi, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Midong memberitahu dia tidak boleh berada di sisi anaknya terus, membuat Yuri kesal kemudian pergi. Keesokan harinya Gangwa melihat kalender, menarik nafas dan melihat ke atas, berusaha menahan air matanya keluar. Hari ini adalah hari ulang tahun Sowo. Sementara itu, Yuri sedang asik makan karena hari ini adalah hari kematiannya. Keluarganya datang membawa makanan dan berdoa. Ayahnya bernama Mupung, ibunya bernama Yunsuk, dan adiknya bernama Yunji. Setelah berdoa, Mupung mengelap foto Yuri sambil bilang kenapa dia pergi dengan terburu-buru, kemudian menangis. Yunsuk menyuruhnya berhenti menangis dan mengajak mereka pulang. Di toilet, Yunsuk menangis. Dia berusaha terlihat tegar di depan keluarganya, padahal dia juga belum bisa mengikhlaskan kepergian Yuri setelah 4 tahun berlalu. Dia keluar setelah membasuh wajahnya agar tidak terlihat habis menangis. Yunji bertanya apakah Yuri senang melihat suaminya sudah menikah lagi. Mupung mengatakan Yuri wanita yang hebat. Dia tidak akan sedih, justru dia ikut bahagia. Yunji minta ibunya untuk bersikap lebih ramah pada Gangwa. Yunsuk mengatakan Gangwa bukan keluarga mereka lagi dan hidup dia sudah bahagia. Yunsuk teringat ketika Gangwa meminta mereka untuk mengasuh Sowo. Yunsuk menolak mengasuhnya. 택도 없는 소리 하지 말어. Dia menyuruh Gangwa merawat anaknya sendiri. Yunsuk tahu Gangwa ingin menyusul Yuri setelah menitipkan anaknya. Gangwa mengatakan dia tidak dapat hidup sehari pun tanpa Yuri. Dia tidak bisa bernafas. Yunsuk menyuruhnya terus bekerja, merawat anaknya, dan hidup sesibuk mungkin. Dia akan bertahan jika terus hidup seperti itu. Mumpung membenarkan apa yang dikatakan Yunsuk. Yunsuk khawatir Gangwa berusaha mengakhiri hidupnya lagi. Itu sebabnya dia butuh Sowo agar tetap dapat hidup. Setelah hari itu, dia mengikuti apa yang dikatakan Yunsuk. Hingga Minjong hadir di antara mereka, Yuri selalu berada di samping Gangwa. Dia berusaha menenangkannya saat Gangwa menangis setelah mengantar Sowo. Hingga akhirnya Gangwa terlihat bahagia setelah Minjong hadir di antara mereka. Di rumah sakit, Gangwa berusaha menyibukkan dirinya dan menutupi kesedihannya dengan bekerja dan tertawa bersama temannya. Pada malam harinya, dia memutuskan untuk jaga malam di rumah sakit, jadi dia tidak perlu merayakan ulang tahun Sowo. Sementara itu, Sowo menunggunya di rumah untuk meniup lilin kue ulang tahunnya. Yuri terus menemaninya hingga Gangwa pulang. Gangwa menyentuh pipinya, lalu menghela nafas, kemudian meninggalkannya. Yuri mengatakan ayahnya bilang, "Selamat ulang tahun Sowo tersayang." Keesokan harinya Yuri terbangun karena dia merasa ada arwah yang mengawasi mereka. Dia menyuruh arwah itu keluar dan menyuruhnya pergi mencari tempat lain. Arwah itu bilang dia juga tidak boleh ada di tempat ini karena anak itu bisa melihat mereka, kemudian dia kabur.
이런 미친! Sou keluar dari kamarnya. Dia menghindari Yuri yang ada di hadapannya. Membuat Yuri sadar Sou bisa melihatnya. Yuri memanggil nama Sou. Sou menjawab iya. Dia buru-buru pergi menemui Midong. Kemudian memberitahu Sou bisa melihatnya. Midong mengatakan energi anak kecil sangat lemah dan Yuri terus mengikutinya sejak lahir. Yuri merasa bersalah. Dia yang menyebabkan Sou bisa melihat arwah. Midong memberitahu arwah-arwah akan mendekatinya. Karena masih kecil, dia belum bisa membedakan arwah dan manusia yang mungkin akan membuatnya dalam bahaya. Di sekolah, Sou melihat arwah anak laki-laki yang mengajaknya bermain. Dia lari dan Sou mengejarnya. Tiba di sekolah, Yuri melihat gurunya mencari Sou. Yuri ikut mencarinya. Dia melihat arwah anak kecil dan menemukan Sou di dalam kulkas. Dia berusaha memberitahu yang lain, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Jadi, dia terus memanggil-manggil Sou. Hingga akhirnya kakinya mendorong pintu kulkas dan gurunya melihatnya kemudian membawanya ke rumah sakit. Gangwa bertanya kenapa Sou bisa masuk kulkas sendirian. Gurunya mengatakan anak-anak tidak tahu dapur ada di mana. Jadi, dia tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke sana. Yuri minta maaf, ini terjadi karena dirinya. Dia menangis sambil bilang, "Maafkan ibu." Midong yang sedang berdoa teringat ucapan Yuri yang mengatakan dia tidak perlu reinkarnasi dan bersedia musnah. Awalnya dia ingin pergi setelah melihat Sou berjalan. Namun setelah bersamanya setiap saat, melihatnya bicara, berlari dan makan, dia ingin melihatnya lebih lama, walaupun dia tahu harus pergi. Pada malam harinya, Yuri berjalan dan melihat seorang putri memeluk ibunya, anak yang digendong oleh orang tuanya, dan orang-orang yang terlihat bahagia bersama orang yang mereka kasihi. Yuri menangis, kenapa dia tidak bisa melihat putrinya. Kemudian dia marah pada dewa karena melarangnya melihat putrinya. Tiba-tiba terdengar guntur dan terlihat kilat. Salju berubah menjadi es. Orang-orang berlarian. Midong melihat keluar. Tasbihnya tiba-tiba putus. Gangwa dan Yeonsuk melihat hujan es yang terjadi. Begitu juga dengan Hyunjung. Keesokan harinya, Yeonsuk dan Mupung berpapasan dengan Sou. Namun mereka pura-pura tidak mengenalnya. Yuri dan Gangwa melihat kejadian ini. Mupung sangat sedih karena tidak bisa bertemu dengan anak dan cucunya. Di malam Natal, Yuri melihat mereka jalan bertiga. Gangwa melihat ke arahnya dan mata mereka saling menatap. Yuri teringat saat berdiri di pinggir jalan dan sebuah mobil menabraknya. Gangwa menangis setelah mengetahui Yuri meninggal. Selanjutnya, Yuri melihat salju menempel di jaketnya dan tiba-tiba seorang pria menabraknya. 왜 그래요? 아니야, 아무것도. Dia bertanya pada orang-orang di jalan apakah mereka bisa melihatnya. Yuri terkejut, dirinya menjadi manusia. Di bangku taman, tiba-tiba dia merasa lelah, kedinginan dan lapar. Midong datang memayunginya dan Yuri langsung memeluknya. Midong memberitahu dia melawan dewa ketika marah-marah tadi. Oleh sebab itu, dia menjadi setengah manusia dan setengah arwah. Dia akan diadili selama 49 hari sebelum bereinkarnasi. Dalam 49 hari, jika dia menemukan tempatnya yang seharusnya, dia bisa terus berada di dunia ini. Jika gagal, Midong tidak tahu dia akan terlahir kembali menjadi apa. Tempat dia seharusnya berada adalah sebagai istri dari Gangwa dan ibu dari Sou. Yuri mengatakan Gangwa sudah menikah lagi. Dia tidak bisa mengusiknya dan memilih untuk pergi ke atas saja. Midong memberitahu selama 49 hari dia tidak bisa pergi ke atas. Di rumah Minjong, dia melihat surat gugatan cerai yang sudah dia persiapkan. Sementara itu di kamar mandi, Gangwa teringat pertemuannya dengan orang yang berwajah mirip dengan Yuri. Di depan rumah orang tuanya, Yuri tidak jadi memencet bel rumahnya. Jantung ibunya lemah, jadi dia khawatir ibunya akan kaget melihatnya.
dia memutuskan pergi ke kedai miseng. Dia mengambil kuncinya di bawah pot. Di dalam, dia merapikan foto di dinding, kemudian tertidur. Keesokan paginya, Hyunjung melihat fotonya tersusun rapi. Kemudian dia mengecek uangnya. Dia menghubungi suaminya, bertanya apakah dia mengambil uangnya. Gensang mengatakan untuk apa dia mengambil uangnya. Di sebuah kedai, Yuri membeli odeng menggunakan uang Hyunjung. Gangwa datang membeli kopi. Yuri mendengar suaranya dan langsung bersembunyi. Setelah Gangwa pergi, Yuri melihat ID card Gangwa tertinggal. Di rumah sakit, Gangwa tidak bisa konsentrasi. Gangwa bilang ke pasien anak kecil bahwa dia harus berhenti merokok, kemudian mengambil banyak sekali nasi saat makan siang. 뭐야 이거 왜 이래? Sambil makan, Gangwa bertanya, apakah di dunia ini pasti ada orang yang terlihat sama seperti kembar? Mereka menjawab mustahil ada orang seperti itu. Setelah makan siang, Gensang datang ke ruangan Gangwa. Gangwa memberitahu dia melihat orang yang mirip Yuri kemarin. Mereka sangat mirip seolah-olah Yuri hidup kembali. Kemudian dia menyuruh Gensang keluar karena Gensang tidak percaya apa yang dikatakannya. Di lobi rumah sakit, Yuri memberikan ID card Gangwa pada resepsionis. Genha kebetulan ada di tempat itu. Dia melihat Yuri, kemudian memejamkan matanya. Saat membuka matanya, Yuri sudah tidak ada. Dia muncul setelah Gensang pergi. Teman Gangwa memberikan ID cardnya. Gangwa bertanya kenapa terbalik. Setelah mengembalikan posisinya ke semula, dia terdiam melihat gambarnya. Saat di bis, Yuri menggambar di ID card Gangwa tanpa menyadari bahwa spidolnya permanen, jadi dia membaliknya. Tiba-tiba dokter yang lainnya masuk. Mereka minta Gangwa untuk melakukan operasi pada pasien gagal jantung. Dokter yang lainnya sedang melakukan operasi dan keadaan pasien terlalu berbahaya jika dirujuk ke rumah sakit lain. Hanya Gangwa yang bisa menolongnya. Jika dia tidak bisa, pasien itu akan meninggal. Akhirnya Gangwa setuju untuk melakukan operasi. Setelah selama 4 tahun dia menolak untuk melakukannya. Di ruang operasi dia melihat wajah pasien menjadi wajah Yuri dan teringat ketika dia meminta Yuri untuk bangun. Kemudian terduduk di sudut ruangan menangisi kepergiannya. Di ruangan lain, Dr. Jang memarahi Gangwa karena hampir membunuh seorang pasien jika dia tidak datang tepat waktu. Gensang menenangkan Dr. Jang dan mengajaknya untuk bicara. Dia memberitahu Gangwa fobia ruang operasi. Dr. Jang marah kenapa selama 4 tahun Gensang baru memberitahunya sekarang. Jika tahu dari awal, mereka bisa mengatasinya bersama. Gensang memberitahu Gangwa tidak mau menjalani pengobatan. Sepertinya dia belum bisa melupakan kematian istrinya di ruang operasi. Di sebuah kafe, ibu-ibu membicarakan Sowu yang suka berbicara sendiri. Mereka bilang dibandingkan anak-anak yang lain, Sowu yang paling tertinggal. Jadi mereka menyarankan pada Minjong agar Sowu ikut terapi. Minjong mengatakan akan merawat Sowu dengan caranya sendiri dan meminta mereka untuk berhenti ikut campur. 꺼주실래요? Setelah itu dia menghubungi pengasuh Sowu untuk menjemputnya di sekolah. Di sekolah, Yuri melihat Sowu bermain dengan arwah anak kecil. Di dalam, arwah anak kecil itu melewatinya. Kemudian Sowu lari ke arahnya. Dia langsung memeluknya sambil menangis. Tiba-tiba gurunya keluar. Gurunya menyangka Yuri adalah pengasuh yang akan menjemput Sowu. Sowu meraih tangan Yuri, mengajaknya pulang. Sementara itu, Gangwa datang ke rumah duka. Dia melihat foto yang digambar Yuri sama dengan gambar yang ada di ID card-nya. Dulu, Yuri menggambarnya karena kesal Gangwa pulang tidak membawa stroberi yang dia minta. Dia menulis bodoh di fotonya. Gangwa minta maaf sambil mengelus perut Yuri yang sedang mengandung Sowu. Dalam perjalanan pulang, Yuri berhenti, kemudian bertanya apakah dia tahu siapa dirinya. Sowu menjawab tahu. Sowu mengajak Yuri bermain di taman. Sementara itu, Minjong menghubungi Gangwa. Dia memberitahu Sowu menghilang.
Selanjutnya mereka berdua mencarinya. Di taman, Soo bermain ayunan. Yuri terlalu kencang mengayunnya, membuat Soo jatuh dan menangis. Yuri melihat tangan Soo berdarah. Dia minta maaf sambil menangis dan memeluknya. Gangwa melihat Yuri menangis sambil memeluk Soo. Yuri buru-buru pergi. Gangwa menghentikannya. Dia bingung bagaimana ini bisa terjadi. Di sebuah restoran, Yuri bingung bagaimana dia harus menjelaskannya. Hingga tanpa sadar dia menggigiti sedotannya. Gangwa teringat dulu Yuri menggigiti sedotannya saat sedang gelisah menunggu hasil pengumuman kelulusan Gangwa. Gangwa mencubit pipi kanannya, Yuri mencubit pipi kirinya, kemudian mengatakan ini bukan mimpi. Gangwa menunjukkan ID card-nya. Dia mengatakan hanya ada satu orang yang punya kebiasaan coret-coret seperti ini. Gangwa yakin dia adalah orangnya. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Yuri mengaku tidak ingat apa-apa. Saat terbangun dia ada di rumah duka. Kemudian mengatakan ini mungkin hadiah liburan dari dewa selama 49 hari karena dia adalah arwah teladan. Gangwa tampak bingung dengan penjelasan Yuri. Jadi Yuri memutuskan untuk izin ke toilet dan diam-diam pergi meninggalkan Gangwa. Gangwa yang melihatnya langsung mengejarnya. Kemudian bertanya mau kemana. Kenapa terus melarikan diri? Yuri memberitahu sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Dia merasa mereka butuh waktu untuk berpikir. Selanjutnya, Gangwa minta Yuri untuk menginap di hotel saja. Gangwa juga memberikan kartunya untuk membeli makanan. Yuri mengucapkan terima kasih dan menyuruhnya cepat pergi. Sebelum masuk, Yuri minta maaf karena membawa Soo tanpa izin. Di rumah, Minjong menunggu telepon dari Gangwa. Setelah menemukan Soo, Gangwa mengantarnya kemudian memberitahu tadi yang menjemput Soo adalah temannya. Lalu dia buru-buru pergi. Minjong bertanya pada Soo siapa yang menjemputnya tadi. Soo menjawab bibi yang cantik. Di depan kedai miseng, Gangwa memberitahu Hyunjung Yuri hidup kembali. Hyunjung tentu saja tidak percaya. Dia bilang Gangwa gila, kemudian pergi. Di rumah, Minjong bertanya siapa wanita itu. Gangwa menjawab temannya. Lain kali dia akan kenalkan. Kemudian dia tidur. Tiba-tiba ponselnya hidup. Banyak pesan notifikasi penggunaan kartunya. Gangwa beralasan memberikan kartunya pada juniornya untuk digunakan membeli makanan saat jaga shift malam. Di depan hotel, Yuri menunggu dan mengambil pesanannya. Dia sangat senang karena sudah lama sekali dia tidak makan. Dia makan semuanya sambil minum dan nonton drama. Dulu saat jadi arwah, dia tidak bisa nonton drama karena Minjong suka nonton berita dan dia hanya bisa ngiler saat mereka makan ayam goreng dan minum. Padahal saat bersama Yuri, Gangwa suka sekali nonton drama. Keesokan harinya, Gangwa memberitahu Geunsan bahwa Yuri hidup kembali, yang tentu saja dia tidak percaya dan malah berpikir bahwa Gangwa sakit parah. Gangwa tidak peduli, dia buru-buru pergi ke hotel. Di lobi hotel, Yuri bertemu dengan arwah keluarga Pilsong. Mereka tinggal di rumah duka yang sama dengan Yuri. Mereka menyadari Yuri bukan arwah lagi. Yuri memberitahu dia sedang diadili selama 49 hari dan bisa hidup kembali jika mendapatkan tempatnya. Namun mereka semua sudah tahu bahwa Gangwa sudah menikah lagi. Keluarga Pilsong minta tolong padanya karena dia sekarang adalah manusia, namun Yuri menolaknya. Arwah yang lainnya mendengar pembicaraan mereka. Mereka juga ingin minta tolong pada Yuri untuk menyampaikan pesan terakhir mereka pada keluarga mereka. Yuri menolaknya. Dia memilih kabur hingga masuk ke pasar. Dan berhasil lolos dari kejaran mereka. Di pasar, Yuri melihat ibunya sedang belanja. Terlihat dia sulit bangun karena lututnya sakit. Di lobi hotel, Gangwa bertanya kenapa tidak ada orang di kamar 554. Apakah dia menghilang tiba-tiba? Resepsionis itu memberitahu Yuri menitipkan kunci dan berjalan keluar menggunakan pintu itu. Saat menunggu, dia menerima pesan notifikasi pembelian suplemen kesehatan.
Gangwa menduga Yuri membelikan suplemen untuk orang tuanya. Dia buru-buru menghubungi Yunji, adik Yuri. Dia memberitahu sesuatu yang besar akan terjadi. Di depan rumah orang tua Yuri, Gangwa bertanya pada Yunji apakah terjadi sesuatu. Kemudian dia melihat suplemen kesehatannya. Gangwa menyadari orang tua Yuri belum tahu bahwa dia hidup kembali. Di sekolah Sowu, Yuri melihat lowongan pekerjaan sebagai asisten dapur. Dia menunggu untuk mengikuti wawancara. Sambil menunggu, dia melihat ibu-ibu yang melaporkan sikap Sowu yang murung dan suka menyendiri. Tiba-tiba Sowu memegang tangannya, kemudian mengajaknya bermain. Gangwa datang ke sekolah Sowu. Dia mencari Yuri. Tepat seperti dugaannya, dia melihat Yuri bermain bersama Sowu. Jadi dia memutuskan kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Minjong memberitahu bahwa dia akan menjemput Sowu dan sudah berada di depan sekolahnya. Gangwa ingat Minjong pernah menemukan foto Yuri, jadi dia buru-buru kembali ke sekolah. Sowu mendengar pintu dibuka. Dia buru-buru keluar dan Yuri mengejarnya. Mereka berdua saling menatap. Tidak lama kemudian, Gangwa membuka pintu. Yuri teringat sebelum kecelakaan terjadi. Hari itu, Gangwa melarang Yuri pergi bekerja karena dia sedang hamil besar. Yuri mengatakan tidak apa-apa, hamil bukan alasan untuk tidak bekerja. Dia harus profesional. Yuri memberikan payung, kemudian menciumnya. 잘 다녀와. Yuri berjalan sambil menelpon ibunya. Setelah menutup teleponnya, dia melihat seorang pria menyeberang saat lampu merah dan sebuah mobil menghindarinya, kemudian menabrak Yuri. Yuri dibawa ke rumah sakit. Setelah dioperasi, anaknya lahir dengan selamat. Dia melihat anaknya dimandikan, kemudian meninggal. Kembali ke sekolah, guru Sowu memanggil Yuri dengan nama Doyon. Dia memintanya masuk ke ruangan untuk wawancara kerja sebagai asisten dapur. Yuri memberikan boneka Sowu, kemudian pergi meninggalkan mereka. Sementara Minjong melihat Gangwa yang terlihat gugup. Dalam perjalanan pulang, Minjong mengatakan wanita tadi sangat mirip dengan Yuri. Dia yang hanya melihat fotonya saja sangat terkejut. Jadi dia bisa mengerti jika Gangwa lebih terkejut saat melihatnya. Gangwa ingin memberitahu yang sebenarnya, tapi dia tidak jadi melakukannya. Di ruang wawancara, Yuri diberitahu dia bisa mulai bekerja besok. Yuri sangat senang jika bekerja di sana. Dia bisa mengusir arwah di dekat Sowu dan bisa melihat Sowu setiap hari. Di depan hotel, Yuri melihat Gangwa sedang menunggunya di lobi hotel. Dulu saat nonton drama bersama, Gangwa kesal melihat pemeran utama prianya menikah lagi setelah istrinya meninggal. Yuri bertanya apakah dia tidak akan menikah lagi jika dirinya meninggal. Gangwa menjawab tentu saja tidak. Dia akan membesarkan anak mereka sendirian. Yuri mengatakan jangan bicara sembarangan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia baru akan tahu setelah mengalaminya sendiri. Gangwa menegaskan bahwa dia tidak mudah berpaling dan tidak akan menikah lagi. Di hadapan Yuri, Gangwa merasa gugup. Dia bertanya bagaimana Yuri bisa tahu dia sudah menikah lagi. Yuri menjawab, kebetulan saja dia tahu. Dia juga tahu istrinya adalah juniornya saat kuliah. Guys, kita kembali ke zaman Gangwa saat kuliah. Saat di kereta, Gangwa tertidur. Di hadapannya adalah Minjong. Tiba di stasiun universitasnya, dia buru-buru turun tanpa menyadari tasnya jatuh. Minjong mengembalikan tasnya. Sejak saat itu, dia menyukai Gangwa. Suatu hari, Minjong ingin menyatakan perasaannya, namun tidak jadi setelah mendengar Gangwa sudah memiliki kekasih bernama Chayuri. Setelah selesai kuliah, Minjong bekerja sebagai perawat di rumah sakit yang sama dengan Gangwa. Dia dipanggil ke ruang operasi. Seorang dokter menyerahkan bayi korban kecelakaan yang tidak lain adalah Yuri. Keesokan harinya, Gangwa melihat Sowu. Setelah dia pergi, Minjong melihat bayi Gangwa dan Yuri. Kembali ke Gangwa, dia minta maaf untuk semuanya. Yuri mengatakan untuk apa minta maaf,
dia tidak bersalah. Setelah itu, Gangwa memberikan ponsel baru untuk Yuri, dan Yuri memberitahu bekerja sebagai asisten dapur di sekolah Sowo. Dia berjanji tidak akan memberitahu Sowo bahwa dirinya adalah ibunya. Gangwa mengatakan akan mempertemukan Yuri dengan Sowo, jadi dia tidak perlu bekerja di sana. Di kamar Yeonsok, dia melihat foto Sowo dari media sosial Minjong. Sedangkan Mopung bertanya pada Yunji kenapa Minjong tidak memposting foto Sowo yang baru. Terakhir kali dia memposting foto Sowo 3 bulan yang lalu. Yunji mengatakan mungkin Minjong sedang sibuk. Mopung sangat ingin memberitahu Sowo bahwa dia adalah kakeknya. Mereka semua sebenarnya ingin bersama Sowo. Mereka terpaksa bersikap cuek karena tidak mau mengganggu Gangwa yang sudah menikah lagi. Sementara itu, Gangwa bingung ingin memberitahu yang sebenarnya atau tidak pada Minjong. Dia khawatir Minjong ikutan gila setelah mengetahuinya, dan Gangwa merasa aneh dari mana Yuri bisa tahu bahwa Minjong adalah juniornya saat kuliah. Keesokan harinya, Yuri minta jimat pada Midong untuk mengusir arwah anak kecil di sekolah Sowo. Yuri tidak mau Sowo bisa melihat arwah karena dirinya. Dia merasa kasihan pada Sowo. Midong senang, akhirnya Yuri sadar. Midong menyuruh Yuri untuk mengambil tempatnya sebagai istri Gangwa agar bisa melihat Sowo terus. Dia harus membuat mereka bercerai. Waktunya tidak banyak, hanya tersisa 46 hari lagi. Yuri memberitahu setelah mengusir semua arwah di dekat Sowo, dia akan pergi. Midong mengatakan jangan pergi. Sementara itu di tempat psikoterapi anak, Minjong baru saja selesai menemani Sowo melakukan terapi. Dia minta Sowo merahasiakan kedatangan mereka ke tempat terapi ini. Sowo mengangguk, kemudian memberikan permen jeli pada Minjong. Minjong memberitahu bahwa dia tidak suka permen jeli. Kebetulan Hyunjung lewat. Dia menyapa Sowo. Sowo memberikan permen jeli pada Hyunjung dan langsung diambilnya, lalu pura-pura memakannya. Kemudian Minjong buru-buru mengajak Sowo pulang. Di ruangan Gensang, Gangwa bertanya apa yang akan dia lakukan jika Hyunjong mati dan hidup kembali, tapi dia sudah menikah lagi. Gensang tidak bisa menjawabnya. Saat makan siang, Gangwa bertanya pada temannya apa yang mereka rasakan jika mereka mati, kemudian hidup kembali, tapi suami mereka sudah menikah lagi. Mereka menjawab mungkin akan merasa kecewa, tapi bisa memaklumi jika suami mereka menikah lagi, karena diri mereka sudah mati. Tidak peduli suaminya menikah lagi atau tidak, mereka hanya akan merindukan anak mereka. Jika berpisah, suami tidak ada hubungan lagi, sedangkan anak ada hubungan darah. Ibu-ibu tidak takut dengan kematian mereka sendiri. Mereka lebih mencemaskan bagaimana anak mereka. Apakah anak mereka bisa hidup tanpa mereka? Di sekolah Sowo, Yuri melihat arwah anak kecil itu bermain dengan Sowo. Dia berlari ke arah dapur dan masuk ke kulkas. Yuri menunjukkan jimatnya, namun jimatnya tidak berfungsi. Kemudian Yuri melempar kacang merah. Arwah anak kecil itu tidak merasakan sakit. Dia malah berpikir Yuri mengajaknya bermain. Saat jam makan siang, Yuri memberikan banyak lauk dan sayur pada Sowo. Temannya memberitahu Sowo terlihat membaik dibandingkan beberapa bulan lalu. Dibandingkan murid lain, dia sangat lambat dan diam. Ibu-ibu yang lainnya membenci Sowo. Mereka berpikir Sowo akan mempengaruhi anak-anak mereka karena anak mereka berada di kelas yang sama. Yuri mengatakan mereka terlalu berlebihan. Ada anak yang cepat dan ada anak yang lambat. Ada yang banyak bicara dan ada yang diam. Di rumah, Minjong melihat hasil penilaian psikologi Sowo. Kemampuan sosial, kognitif, dan pemahaman membacanya kurang. Sementara itu, Yuri melihat di dinding foto keluarga para murid. Dia melihat foto arwah anak kecil itu bernama Kim Hyok Jin. Anak itu mungkin belum menyadari bahwa dia sudah meninggal. Saat jam pulang, semua anak-anak dijemput oleh ibu mereka. Yuri melihat Hyok Jin menunggu ibunya menjemputnya, hingga ruangan itu kosong. Yuri menghampirinya. Dia tersenyum padanya kemudian menyentuh pipinya. Pada malam harinya, Yuri menceritakan mengenai Hyok Jin. Midong memberitahu arwah anak kecil yang tidak sadar dengan kematiannya bisa pergi dengan tenang asalkan keinginannya terkabul. Berarti dia hanya perlu bertemu dengan ibunya.
Keesokan harinya, Yuri bertanya pada kepala sekolah, bukankah lebih baik jika foto Hyokjin dikembalikan? Kepala sekolah membenarkan. Pada sore hari, ibu Hyokjin datang. Hyokjin yang melihat ibunya datang langsung lari keluar. Sowo memberikan mainan Hyokjin pada ibunya. Ibunya Hyokjin bertanya, apakah ada seseorang di sini? Terlihat Hyokjin memeluk ibunya yang sedang menangis. Setelah itu, Yuri pulang. Di depan sekolah, dia berpapasan dengan Hyunjong. Hyunjong tiba di kedai. Gensang kaget melihat Yuri, kemudian dia kabur, menyangka Yuri adalah hantu. Selanjutnya, Hyunjong memeluk Yuri. Di ruangan Gangwa, dia melamun sambil merobek-robek kertas. Tiba-tiba masuk pesan dari Gensang yang berisi ternyata apa yang dia katakan benar. Gangwa buru-buru pergi ke kedai miseng. Di kedai miseng, mereka terdiam menunggu penjelasan dari Yuri. Gensang menyentuh tangannya, memastikan dia memang manusia. Kemudian mengajukan beberapa pertanyaan untuk memastikan bahwa dia adalah Yuri. Yuri tetap mengaku tidak ingat apapun. Hyunjong mengajak Yuri menemui ibunya. Yuri mengatakan jantung ibunya sangat lemah. Dia minta mereka untuk merahasiakannya dari ibunya. Yuri juga meminta mereka untuk membiarkannya sendiri dan memberinya waktu selama 49 hari. Setelah itu, dia akan putuskan pergi ke rumah ibunya atau tidak. Hyunjong mengatakan lakukan saja apa yang dia suka, kemudian memeluknya lagi. Dia sangat bahagia, Yuri kembali. Di luar, Gangwa bertanya apa yang harus dia lakukan. Gensang menjawab tidak tahu, seluruh alam semesta tidak tahu, karena ini kejadian yang tidak masuk akal. Gensang bertanya apakah Minjong sudah tahu. Gangwa memberitahu mereka tidak sengaja bertemu di sekolah. Minjong hanya merasa mereka mirip. Dia tahu Yuri dari foto. Gensang menyarankan untuk mengikuti apa yang diminta Yuri. Selama 49 hari menunggu saja dan jangan melakukan apapun. Selanjutnya Gangwa mengantar Yuri ke hotel. Gangwa merasa bersyukur dan berterima kasih pada Hyunjong karena dia menyambut Yuri sedangkan dirinya tidak bisa menyambutnya. Dia hanya terus terkejut. Yuri mengerti apa yang dirasakan Gangwa. Di malam pertama Yuri menginap di hotel, Gangwa minta resepsionis untuk terus mengecek Yuri per 2 jam. Gangwa takut Yuri menghilang begitu saja, jadi dia terus-terusan minta resepsionis menghubungi kamarnya. Yuri tahu hal ini dari resepsionis keesokan harinya. Sementara itu, Gensang mengatakan sangat aneh Yuri tidak mau menemui orang tuanya. Kenapa mereka harus menunggu selama 49 hari? Apakah dia akan menghilang setelah 49 hari? Dia datang tiba-tiba, dia bisa saja tiba-tiba menghilang. Keesokan harinya, Yuri mengusir semua arwah yang ada di sekolah dengan kacang merah. Dia mengatakan mulai hari ini tidak ada arwah yang boleh masuk ke sekolah ini. Mereka tidak mau diusir. Jadi Yuri mengeluarkan jimat dan lonceng milik Midong. Pada malam harinya, Yuri makan mie dengan Hyunjong. Hyunjong bertanya apakah dia tidak penasaran seperti apa ibu tiri Sowo. Yuri menjawab tidak penasaran karena dia sudah tahu ibu tiri Sowo adalah orang yang baik. Keesokan harinya ada acara partisipasi orang tua di sekolah, jadi semua orang tua harus datang. Di dapur, Yuri diminta untuk mengantar kacang merah yang akan digunakan anak-anak untuk bermain. Setelah kacang merah dibagikan ke anak-anak, Sowo mengambil punya Miso dan ibunya menegurnya. Hyunjong memintanya untuk mengambil punya Hajun, anaknya. Selanjutnya, Sowo melempar kacang merahnya, membuat ibu Miso kesal, kemudian memarahinya. Yuri melempar kacang merah ke arahnya. 판 모자라신 것 같아서. Kemudian bermain melempar kacang merah dengan anak-anak. Anak-anak kemudian diajak bermain tusuk sate. Satu tusuk berisi 3 buah. Yuri mengatakan Sowo sangat suka stroberi. Dia pasti akan senang. Dulu saat hamil Sowo, dia makan banyak stroberi. Gangwa mengatakan dia berusaha sangat keras untuk mendapatkan stroberi ini hingga mengelilingi kota Seoul.
Saat Yuri akan memberikan stroberi, Minjong mengatakan tidak perlu memberinya stroberi. Yuri mengatakan stroberinya sangat enak dan tidak terlalu asam. Gurunya memberitahu Sou alergi stroberi. Yuri langsung minta maaf setelah mengetahuinya. Tiba-tiba tangan Sou digigit temannya. Dia menangis. Yuri buru-buru menghampirinya. Dia terlihat sangat khawatir, sementara Minjong terkejut melihatnya. Saat pulang, Yuri melihat mereka dari jendela. Pada malam harinya, Yuri sangat khawatir. Minjong tahu bahwa dirinya adalah Cha Yuri. Hyunjong bertanya kenapa Minjong tidak boleh tahu. Apakah dia akan terus berada di dapur dan tidak mau merawat Sou? Yuri menjawab iya. Hyunjong sangat terkejut. Di rumahnya, Minjong melihat foto Yuri. Kemudian dia pergi keluar untuk membeli minuman. Di depan kedai Miseng, dia melihat ibu-ibu yang tidak suka dengan Sou. Jadi, dia memutuskan masuk ke dalam kedai untuk menghindari mereka. Mereka berdua terkejut melihat Minjong masuk. Selanjutnya, Minjong minta disediakan minuman. Hyunjong mengirim pesan, memberitahu Minjong tidak menyadari bahwa dia adalah Yuri. Yuri membenarkan, mustahil dia berpikir bahwa dirinya hidup kembali. Kemudian Yuri pamit pergi. Sebelum pergi, Minjong bertanya pada Yuri, apakah Sou secantik itu? Yuri menjawab, Sou sangat cantik dan juga baik. Minjong mengatakan dia bisa menjadi ibu Sou, kemudian tertidur. Keesokan paginya, Minjong duduk di depan cermin. Dia tidak ingat apa yang terjadi semalam. Di depan sekolah, tidak sengaja mereka bertiga bertemu, dan wajah mereka memakai plester yang sama. Hyunjong memberitahu terjatuh dari tempat tidur. Setelah mengantar Sou masuk, Minjong melihat Sou bermain dengan Yuri di dalam. Ibu-ibu mengajak Hyunjong membahas anak-anak yang bermasalah di kelas. Hyunjong menyuruh mereka mengurus masalah mereka sendiri, kemudian mengajak Minjong pergi. Minjong bertanya apakah semalam dia membuat masalah. Dia tidak ingat kejadian semalam. Hyunjong memberitahu setelah selesai minum, dia langsung pergi. Selanjutnya di sekolah diadakan pelajaran praktek pencegahan penculikan. Mereka diajarkan apa yang harus dilakukan jika di jalan bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan memberikan sesuatu. Mupung adalah salah satu pengajarnya. Saat giliran Sou, dia malah memeluknya. Sou diberitahu harus menolaknya jika diajak oleh orang yang tidak dikenal. Tiba-tiba Yuri melewati ruang kelasnya dan Sou melihatnya. Dia langsung lari keluar dan Yuri menggendongnya. Dia membelakangi ayahnya saat melihatnya. Beruntungnya ada seorang guru yang datang. Jadi Yuri bisa buru-buru pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, mumpung bermain dengan Sou, Yuri melihatnya dari pintu. Dulu saat Sou belum lahir, ayahnya janji akan mengasuh dan merawat Sou jika dia sudah lahir. Gangwa izin merekam apa yang dia katakan. Tapi setelah Yuri meninggal dan Gangwa minta Mopung mengasuh Sou, dia menolaknya. Mereka khawatir Gangwa mencoba mengakhiri hidupnya lagi. Jadi dia membutuhkan Sou untuk tetap hidup. Mopung pamit pada Sou. Dia mengajaknya bermain bersama lagi lain kali. Yuri melihat mereka dari dalam. Di rumah sakit, Gangwa memberitahu Dr. Jang bahwa dia bersedia diobati. Selanjutnya mereka hadir di sidang disiplin karena Gangwa tidak mau melakukan operasi selama 4 tahun yang disebabkan karena trauma setelah istrinya meninggal di rumah sakit ini. Gangwa membenarkan apa yang dikatakan mereka. Kemudian dia keluar karena tidak ada pembelaan. Dr. Jang minta mereka untuk memberi Gangwa kesempatan lagi karena dulu dia adalah salah satu dokter bedah terbaik di rumah sakit ini. Dan sekarang dia bersedia untuk diobati. Dulu Dr. Jang pernah mendatangi Gangwa yang sedang minum sendirian. Gangwa mengatakan tidak bisa hidup, istrinya meninggal karena dirinya, dia yang membunuhnya. Kemudian memukul dirinya sendiri, minta Yuri dikembalikan. Di sebuah kafe, Hyunjong mendengar ibu-ibu membicarakan Minjong yang akan bercerai dengan Gangwa. Dia tahu karena kakak iparnya bekerja di firma hukum yang didatangi Minjong saat minta saran mengenai perceraiannya.
Hyunjong minta mereka berhenti membicarakan Minjong di tempat umum. Mereka bisa digugat karena membicarakannya. Ibu Miso mengatakan ini adalah fakta. Minjong sudah mengisi formulir perceraian. Hyunjong menyuruh mereka diam, kemudian pergi. 가자, 하준아. Di kedai miseng, Hyunjong bertanya, apakah cukup jika Yuri hanya melihat Soo di sekolah saja dan tidak ingin merawatnya sendiri? Yuri menjawab, lebih baik seperti ini. Hyunjong bertanya, apakah dia menjaga jarak dengan Gangwa karena dia bersama Minjong sekarang. Yuri mengatakan tempat itu bukan tempatnya lagi, Minjong yang harus menempatinya. Hyunjong memberitahu Minjong mau bercerai dengan Gangwa. Yuri mengatakan Gangwa tidak boleh bercerai. Hyunjong bertanya kenapa tidak boleh, apa yang sedang dia sembunyikan. Yuri hanya diam, tidak bisa menjawabnya. Dalam perjalanan pulang, mereka berpapasan. Saat lampu hijau, Soo menghampiri Yuri, dia minta digendong. Minjong mengambilnya, kemudian dia teringat di malam dia mabuk. Minjong memunguti daun di jalan. Dia pikir daun-daun itu adalah uang yang berserakan di jalan. Yuri dan Hyunjong berusaha menghentikan Minjong yang lari. Namun, Minjong sulit dikendalikan saat mabuk. Yuri memberitahu dia tidak kuat minum lebih dari sebotol. Yuri menahan Minjong agar tidak lari lagi. Minjong mengatakan wajahnya sangat menakutkan, kemudian membenturkan jidatnya ke wajah Yuri dan Hyunjong. Minjong juga ingat saat dia mengucapkan Yuri bisa menjadi ibunya Soo. Saat Minjong pergi, Yuri mengatakan dia bisa melakukannya. 내가 해도 돼요? Yuri dan Minjong duduk di sebuah restoran. Yuri sudah membaca postingan Minjong di media sosialnya bahwa dia mencari pengasuh untuk Soo. Minjong mengatakan pasti akan sulit jika Yuri bekerja sebagai pengasuh setelah bekerja di sekolah sebagai asisten dapur. Yuri menjelaskan pekerjaan di dapur sudah selesai sebelum kelas di TK selesai. Dia bisa menunggu dan menjemput Soo. Dibandingkan orang lain, dia pikir akan lebih baik jika dia yang menjadi pengasuh Soo. Minjong mengatakan mereka tidak saling mengenal. Bagaimana dia bisa tahu? Yuri membenarkan sambil tertunduk. Kemudian Minjong minta maaf karena sudah melukai dahinya. Dia sudah mengingat semuanya. Yuri mengatakan dahinya sangat kuat, jadi dia tidak merasakan sakit. Kemudian mengatakan luka Minjong lebih parah darinya karena dia punya 2 luka di dahi. Mereka berdua sama-sama memegang dahi, kemudian tertawa. Dalam perjalanan pulang, Minjong bertanya apakah Soo suka dengan bibi cantik. Soo mengiyakan, kemudian mencium tangan Minjong dan bilang dia lebih suka ibunya. Keesokan harinya, Gangwa mengeringkan rambutnya di dalam kamar mandi dan langsung membersihkannya. Minjong bertanya apakah dia selalu mengeringkan rambutnya di dalam kamar mandi. Gangwa mengiyakan agar rambut yang rontok tidak berserakan kemana-mana. Lalu Gangwa memberitahu Minjong tidak perlu membuat jus sayur karena akan merepotkan dia. Soo keluar dari kamarnya. Gangwa langsung bilang dia saja yang mengurusnya. Saat Gangwa sedang siap-siap, Minjong memberitahu hasil penilaian psikologis Soo. Gangwa melihat semua hasilnya di bawah rata-rata. Gangwa menenangkan Minjong dengan bilang tidak apa-apa dan jangan cemas. Lembaga seperti ini selalu melebih-lebihkan masalah. Anak tumbuh dengan berbagai cara, ada yang cepat dan lambat. Minjong kemudian memberitahu bahwa dia berencana kembali bekerja di rumah sakit. Jadi dia mencari bibi pengasuh. Dia bertanya bagaimana jika asisten dapur di sekolah Soo menjadi pengasuhnya. Dengan gugup, Gangwa menjawab terserah. Di sebuah apartemen, Yuri bersama keluarga Pilsong. Mereka minta bantuannya. Setelah melihat Pilsong keluar, mereka masuk ke dalam apartemennya. Yuri terkejut melihat apartemennya yang berantakan. Mereka memohon pada Yuri untuk bersihkan apartemen Pilsong. Akhirnya Yuri bersedia melakukannya. Dia melihat cucian piring menumpuk dan makanan sudah lama di meja, tapi tidak busuk dan tidak ada serangga. Mereka memberitahu meniup makanannya karena Pilsong punya alergi kulit. Berbahaya jika muncul serangga.
Ibu Pilseng mengatakan dia sangat bahagia, masih bisa berguna untuk anaknya. Dia tidak berharap punya 49 hari seperti Yuri. Dia ingin sehari saja menjadi manusia. Dia hanya ingin membuatkan makanan sekali saja. Putranya selama 20 tahun tidak pernah menyantap makanan rumahan. Pada tahun 99, mereka dalam perjalanan menjemput Pilseng di sekolah. Di depan sekolah, mereka melihat Pilseng menunggu. Saat memutar mobil, mereka tertabrak. Yuri merasa kasihan pada mereka. Mereka mengatakan tidak perlu kasihan, mereka semua sama. Yuri membenarkan mana ada arwah yang tidak menyedihkan. Ibu Pilseng mengatakan Yuri beruntung bisa menyentuh anaknya, tapi dia tidak iri sama sekali. Jika harus memilih menjadi manusia selama 49 hari, lalu reinkarnasi, atau melihat putranya selamanya, dia memilih yang terakhir. Dia ingin melihat anaknya menikah, menjadi ayah, dan melihatnya selamanya. Yuri membersihkan kamarnya. Dia melihat majalah dengan foto Pilseng. Pilseng adalah seorang pilot. Dalam majalah itu, Pilseng mengatakan karena keluarganya yang terkasih sudah tidak ada di dunia ini, dia akan terbang menuju mereka. Setelah selesai membersihkan, terdengar seseorang masuk. Yuri buru-buru sembunyi. Pilseng terkejut melihat ruangannya yang sudah rapi dan bersih. Dia melihat makanan di meja. Setelah mengganti pakaiannya, dia makan ditemani keluarganya. Ibunya merasa bersalah, anaknya hidup sendiri di dunia yang kejam ini. Selanjutnya, Pilseng membuka pakaiannya. Kakak Pilseng memberitahu Yuri mereka akan keluar. Saat Pilseng masuk kamar mandi, Yuri mengiyakan, kemudian mengikat rambutnya, tapi ikat rambutnya malah jatuh. Saat dia keluar, ikat rambutnya jatuh di depan lemari. Tiba-tiba mereka menyuruh Yuri sembunyi karena Pilseng masuk ke kamarnya. Dia melihat ikat rambut di lantai, kemudian mengambil pemukul, lalu membuka pintu lemari dan memukul Yuri. 아줌마 뭐야? Yuri mimisan lalu tidak sadarkan diri. Setelah Yuri sadar, dia memberitahu disuruh oleh pemilik apartemen untuk bersihkan rumahnya. Orang tua Pilseng merasa bersalah, mereka minta maaf pada Yuri. Sebelum pergi, Yuri mengatakan, hiduplah yang bersih dan jangan jorok. Pilseng bertanya apakah dia akan datang lagi. Yuri menduga dia menyukai masakannya. Yuri mengatakan bukan dirinya yang memasak, membuat Pilseng bingung. Saat memasak, ibu Pilseng memberitahu bahan dan cara memasaknya yang sesuai dengan selera Pilseng pada Yuri. 그쪽이 잘 먹어 다행이네. 저기요. Selanjutnya, Gangwa menunggu Yuri di depan hotel. Gangwa bertanya kenapa hidungnya terluka. Yuri menjawab tidak apa-apa, kemudian terdengar perutnya bunyi. Saat makan, Gangwa bertanya apa saja yang dia lakukan sampai jam segini belum makan. Yuri memberitahu ada yang minta bantuannya, jadi dia menolongnya. Selesai makan, Yuri mengatakan tidak perlu mencemaskannya karena dia sangat sibuk setiap hari. Dia minta Gangwa mengurusi pekerjaannya saja. Gangwa bertanya sampai kapan dia harus diam. Kemudian dia mengajak Yuri untuk menceritakan semuanya ke ibunya dan Minjong. Mereka pasti terkejut saat mengetahui kebenarannya, tapi pasti ada jalan keluarnya. Yuri menyadari Gangwa sudah tahu bahwa dia ingin menjadi pengasuh Sowu. Dia bertanya apakah dirinya boleh menjadi pengasuh Sowu. Gangwa berusaha menahan air matanya, kemudian menghela nafas dan akhirnya mengizinkannya. Keesokan harinya hujan turun. Saat Minjong berjalan pulang, tiba-tiba Yuri menghampirinya. Dia mengajaknya jalan bersama. Di depan minimarket, Pilseng numpang payungan pada Gangwa. Minjong bertanya apakah dia tahu ibu-ibu di sekolah bilang dirinya orang yang sombong. Yuri mengatakan mereka sangat kejam. Minjong memberitahu dia tidak peduli soal itu dan dia tidak akan membiarkan mereka mempengaruhi pikirannya. Yuri mengatakan dia terus membohongi dirinya. Wajar saja terpikirkan saat orang lain menghinanya. Semua orang pasti akan membela diri. Jangan diam saja saat disakiti. Dia terlalu baik.
Minjong memberitahu hanya Yuri yang mengatakan dirinya baik. Setelah itu mereka bertengkar dan rebutan payung karena pundak mereka basah. Kebetulan mereka berpapasan dengan Gangwa. Minjong memanggil Gangwa Opa, sedangkan Pilsong memanggil Yuri si tukang mimisan. Yuri minta Minjong pindah, kemudian dia buru-buru pergi diikuti Pilsong. Gangwa bertanya kenapa dia sepayung dengannya. Biasanya dia tidak suka ngobrol dengan tetangga, tapi dia terlihat tertawa bersama Yuri. Minjong mengatakan Yuri agak aneh. Dia bilang dirinya orang yang baik. Gangwa mengatakan dia memang baik. Yuri juga bisa melihatnya. Minjong bilang kalau begitu Yuri saja yang jadi pengasuh Sowo, dan Gangwa mengiyakan. Di kedai miseng, Gangwa memberitahu Yuri ingin menjadi pengasuh Sowo dan dia mengizinkannya. Gensang mengatakan harusnya dia melarang Yuri untuk menjadi pengasuh Sowo. Akan sangat aneh berada di satu rumah dengan Minjong dan Yuri. Gangwa memberitahu tidak tega melarang Yuri ketika dia ingin dekat dengan Sowo. Gensang minta Hyunjong menghubungi Yuri agar dia datang membahas masalah ini. Hyunjong memberitahu Yuri tidak akan datang. Dia menghindari bertemu dengan Gangwa karena Gangwa sekarang sudah menikah lagi dengan Minjong. Jadi Yuri tidak mau mengganggu mereka. Gangwa mengatakan Yuri bilang ke Minjong bahwa dia orang yang baik. Gensang bertanya dari mana dia tahu. Hanya orang terdekat yang bisa menilai seperti itu. Gangwa mengatakan sepertinya dia sudah tahu dari awal mengenai dirinya yang sudah menikah lagi dan Minjong adalah juniornya. Hyunjong membenarkan, sepertinya memang Yuri sudah lama mengenal Minjong. Yuri pasti menyembunyikan sesuatu. Gangwa juga merasa Yuri menyembunyikan sesuatu, tapi dia memintanya menunggu, jadi mereka harus bersabar. Keesokan harinya, Minjong mengirim pesan pada Yuri bahwa dia bisa mulai bekerja pekan depan. Yuri sangat senang melihat pesan dari Minjong. Setelah masuk ke rumah itu, dia akan langsung mengusir hantunya. Setelah selesai memasak, Yuri melihat Sowo di kelasnya. Sejak tidak ada arwah di sekitarnya, Sowo terlihat senang bermain dengan teman-temannya. Di kuil dekat rumah duka, Yunsuk berdoa untuk Yuri. Dia hampir setiap hari datang ke kuil ini untuk berdoa. Yunsuk diberitahu bahwa sudah saatnya merelakan anaknya. Umumnya orang tua berduka selama 3 tahun. Yunsuk mengatakan tidak masuk akal. Dia mengandung selama 9 bulan dan membesarkannya selama 30 tahun. Bagaimana bisa dia merelakannya dalam 3 tahun? Dan dia sangat merindukannya. Dia ingin melihat anaknya lagi 1 kali saja. Setelah selesai, seorang dukun mendekatinya. Dia bilang anaknya tidak bisa reinkarnasi karena masih memikirkan ibunya. Anaknya selalu menangis karena ibunya. Itu sebabnya pintu rumahnya dipenuhi dengan roh jahat. Kemudian dia menawarkan jimat pada Yunsuk. Yunsuk mengatakan dia sangat keterlaluan. Teganya berkata seperti itu. Midong memukulnya, kemudian bilang beraninya dia datang ke tempat ini. Midong mengatakan jimat ini adalah miliknya. Seharusnya dia mendownloadnya secara resmi dengan membayar. Dukun itu kabur setelah mengetahuinya. Midong bergumam, anaknya tidak menangis, dia sedang berkeliaran. Yunsuk mendengarnya, dia marah. Midong mengatakan anaknya sedang berkeliaran. Pada malam harinya, Yunsuk menemukan foto-foto Mupung dengan Sowo. Sementara itu, Midong merasa menyesal karena berbicara seperti tadi pada Yunsuk. Midong menghubungi Yuri, mengajaknya bertemu. Mereka bertemu di kedai miseng. Midong memberikan kartu namanya pada Hyunjong. Yuri memberitahu dia adalah dukun kenalannya. Setelah hidup kembali, dia dekat dengannya. Saat mencari tahu tentang kenapa dia bisa hidup kembali, Hyunjong bertanya bagaimana dia bisa hidup kembali. Midong mengatakan ada beberapa kasus seperti ini dan sekarang dia sedang menyelidikinya. Yuri mengalihkan pembicaraan mereka dengan mengatakan ingin makan tumis daging dengan toge. Hyunjong memberitahu togenya habis, jadi dia akan pergi ke minimarket untuk membelinya. Setelah Hyunjong pergi, Midong menceritakan mengenai pertemuannya dengan ibunya. Midong minta maaf tanpa sadar dia mengeluarkan kata-kata itu. Di rumah Yunsuk,
Dia marah pada Mupung karena bertemu dan foto bersama Sowo. Padahal dia sudah bilang jangan mendekati Sowo. Menghindari Sowo adalah yang terbaik untuknya. Biarkan dia berpikir ibunya yang sekarang adalah ibunya. Mupung mengatakan tidak bisa melakukannya. Dia sangat merindukannya. Yunsuk mengatakan dia juga merindukannya sampai hatinya hancur. 억장이 무너져. 억장이. Yunsuk memutuskan naik sepeda untuk menenangkan dirinya. Kembali ke Yuri, Midong mengatakan dia harus segera mencari tempatnya agar bisa hidup kembali. Yuri menegaskan tidak akan mencarinya. Jika Sowo sudah membaik, dia akan reinkarnasi. Midong mengatakan jika dalam 49 hari dia bisa menemukan tempatnya, dia tidak perlu reinkarnasi. Dia harus mengambil kesempatan ini. Yuri mengatakan tidak mau. Tiba-tiba Hyunjong membuka pintu. Dia mendengar pembicaraan mereka. Hyunjong bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Jika tidak mencari tempatnya, dia akan kehilangan nyawa lagi. Hyunjong menghubungi Gangwa. Yuri mengambil ponselnya kemudian mematikannya. Hyunjong bertanya kenapa pergi lagi setelah 49 hari. Kenapa dia tidak mencari tempatnya? Yuri mengatakan tempatnya sudah tidak ada. Sowo sakit karena dirinya. Dia hanya ingin Sowo sehat. Hyunjong mengatakan tidak akan biarkannya pergi lagi. Yuri memberitahu Gangwa mencintai Minjong. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Dia hanya ingin Gangwa tidak menangis. Guys, kita kembali ke masa lalu dulu ya. Di tahun 2013 mereka camping berempat. Mereka membicarakan akan berlibur bersama kemana saat usia mereka 60 tahun. Kemudian mereka marah pada Gensang yang tidak membawa ramen dan daging, membuat mereka kelaparan. Saat akan tidur, Yuri kedinginan karena Gangwa lupa membawa pemanas. Jadi Gangwa memeluknya agar dia tetap hangat. Setelah Yuri tidak ada, Gangwa pergi camping dengan Sowo. Selanjutnya Yuri makan malam bersama teman-temannya dan mengerjakan pekerjaannya sebagai lulusan seni kaca. Tidak lama setelah itu Yuri meninggal. Mereka bertiga berada di pemakaman Yuri. Pulang dari pemakaman, Gensang melarang Gangwa menyetir mobil sendiri. Gangwa mengatakan dia bisa sendiri. Di mobil dia menghidupkan musik, kemudian mulai menangis. Dia tidak bisa menahan tangisnya di lampu merah. Terlihat Yuri di sebelahnya menangis, melihat Gangwa menangis dan tidak bisa menghiburnya. Saat Yuri masih hidup, dia menunggu Gangwa di halte bis. Yuri tahu dari Hyunjong bahwa Gangwa sedang sedih karena pasiennya yang sudah lama dirawat olehnya meninggal. Saat bis datang, Yuri sembunyi. Gangwa turun dengan wajah murung. Yuri mengikutinya sambil menulis pesan untuk Gangwa. Gangwa membaca pesannya. Yuri bilang, suamiku jangan murung, lihat ke depan saat jalan, atau dia mau jalan mundur. Gangwa melihat ke belakang. Yuri tersenyum, kemudian memeluknya. Setelah itu, terlihat cahaya di atas kepala Gangwa. Yuri mengubah kemurungan Gangwa menjadi keceriaan, supaya dia tidak lama tersesat di dalam kemurungan dan keputusasaan. Namun setelah dirinya meninggal, dia tidak bisa melakukannya lagi. Gangwa terus menyendiri di kamarnya. Hyunjong selalu menyiapkan makanan untuk Gangwa, namun dia tidak menyentuhnya. Saat Yuri melihat orang yang berharga baginya kehilangan cahayanya, dia berharap seseorang bisa mengubah kemurungannya menjadi keceriaan. Saat dia menyadari tidak bisa melakukannya lagi, Gangwa tidak makan, dia hanya minum. 뭐라도 좀 먹지. Minjong datang, dia memesan 2 porsi mie untuknya. Dia makan dengan lahap. Saat mangkok kedua, dia menahan agar tidak muntah dan Gangwa memberikan minum. 맛있어? Minjong menawarkan mie-nya pada Gangwa. Yuri melihat Gangwa mulai bercahaya lagi. Kembali ke Yuri, Hyunjong memeluknya. Yunsuk yang sedang bersepeda melewati mereka. Dia jatuh setelah melihat Yuri. Hyunjong menghubungi Gangwa. Gangwa memberitahu Minjong harus datang ke rumah sakit sekarang. Gensang memberitahu ibunya kesulitan bernafas sesaat, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Gangwa datang dan Yunsuk sadar. Dia mengatakan melihat seseorang, kemudian langsung bangun. Dia bertanya apakah benar
dia adalah anaknya. 내 딸 맞아? Yunji dan Mupung datang. Mereka menangis melihat Yuri hidup kembali. Di mobil, Hyunjong terus menangis. Dia menepikan mobilnya, kemudian mengatakan Soo dan Gangwa awalnya adalah keluarga milik Yuri. Itu adalah tempat Yuri. Gensang mengatakan pelan-pelan Yuri akan menyelesaikan masalah itu. Hyunjong memberitahu Yuri tidak ingin hidupnya kembali. Kemudian berusaha menahan air matanya agar tidak keluar. Gensang memeluknya, memintanya berhenti menangis. Di rumah Yunsuk, Yuri bertanya apakah ibunya bisa melihat dan mendengarnya. Yunsuk mengiyakan. Saat jadi arwah, Yuri memanggil ibunya dan meminta untuk melihatnya. Namun Yunsuk malah memalingkan tubuhnya. Mupung dan Yunji membuka pintu kamar. Mereka ikutan tidur bersama Yuri. Keesokan harinya Yuri masuk ke kamarnya. Dia melihat pakaian Soo yang dia siapkan sebelum Soo lahir. Tiba-tiba ibunya mencarinya. Yuri memberitahu ingin makan pakis. Ibunya bilang dia akan membuatkannya. Di sekolah, Yuri menyapa Soo yang baru saja datang. Minjong mengatakan minta bantuannya untuk mengasuh Soo. Kemudian memberitahu dia akan pulang saat jam makan malam. 그럼 전 잠시만요. Yuri memberikan 2 kaleng kopi pada Minjong. Minjong memberitahu tidak suka kopi kaleng. Yuri mengatakan dia tahu Minjong suka kopi manis. Minjong bertanya dari mana dia tahu. Yuri mengatakan dia hanya menebaknya. Wajahnya mirip penyuka minuman manis. Setelah sekolah selesai, Yuri mengajak Soo pulang. Di jalan mereka membeli kue. Ibu penjualnya mengatakan Soo sangat mirip dengan Yuri. Tiba-tiba di sebelah ibu penjual muncul arwah dan Soo melihatnya. Yuri minta maaf, kemudian mengatakan akan membuat Soo tidak bisa melihat arwah lagi. Selanjutnya Yuri mengantar Soo les bahasa Inggris, les piano, dan les biola. Setelah selesai, Soo memberikan telur yang dia gambar. Mereka berjalan sambil memegang telurnya. Soo memberikan telur yang dia pegang pada Minjong. Lalu Minjong mengajak Yuri ke apartemennya. Gangwa tiba di rumah. Minjong memperkenalkan Yuri padanya. Setelah itu, Gangwa masuk ke ruang kerjanya. Dia menunggu sampai Yuri pulang. Terlihat arwah mengawasi Gangwa dari jendela. Sementara Yuri sibuk mencari arwah. Arwah itu mempermainkan Yuri, kemudian menghilang. Setelah terdengar suara pintu dibuka, Gangwa keluar. Di bawah, Yuri pamit pada Soo. Minjong mengatakan sepertinya Yuri lebih menyukai Soo, melebihi dirinya menyukai Soo. Kepala sekolah di TK bilang Yuri hanya mengikuti Soo. Yuri mengatakan Soo sangat menggemaskan, kemudian minta maaf. Minjong mengucapkan terima kasih karena Yuri menyukai Soo. Saat mereka menaiki tangga, Yuri teringat telur hadiah pemberian Soo. Jadi dia ikut mereka naik ke atas lagi. Sementara itu, Gangwa sedang membuka telurnya. Yuri teriak melihat Gangwa memakan telurnya, membuat Minjong terkejut. Dia berani teriak pada Gangwa. Setelah minta maaf, Yuri buru-buru pulang. Minjong mengatakan Yuri tidak sopan. Dia marah dan membentaknya seperti itu. Gangwa bilang itu wajar. Andai menjadi dia, dirinya juga pasti marah. Keesokan paginya, Mupung melihat isi kulkasnya kosong. Sementara itu, Yuri datang ke rumah Minjong, membawa makanan dari kulkas di rumah ibunya. Dia mencari di seluruh rumah arwah penunggu yang mengganggu Soo. 분명 여기 어디 있을 텐데. Dan melihat arwah itu masuk ke kamar Minjong. Ternyata ada 2 arwah di rumah itu. Satu arwah penunggu rumah dan satunya lagi arwah gadis perawan. Arwah gadis perawan berusaha menggoda Gangwa. Dia mau merasuki Minjong tapi tidak berhasil. Yuri mengatakan beraninya dia mendekati Gangwa. Di sebuah kafe, Yunsuk mengajak Gangwa bertemu. Gangwa memberitahu Yuri menjadi asisten dapur di TK dan pengasuh Soo. Minjong tidak tahu karena Yuri minta untuk merahasiakannya. Minjong hanya tahu dia mirip dengan Yuri karena dia pernah melihat foto Yuri. Yunsuk mengatakan karena Yuri hidup kembali,
Bukan berarti Soo bisa dijauhkan dari Minjong, karena dia juga ibunya Soo. Yunsuk senang Yuri bisa melihat anaknya dari dekat, walaupun sebagai asisten dapur dan pengasuhnya. Mereka harus memikirkan dan menyelesaikan masalah ini perlahan-lahan. Selanjutnya Yuri bertemu dengan Midong. Dia memberitahu sudah berhasil mengusir hantu di rumah Minjong. Yuri bertanya seandainya saja Soo terus bisa melihat arwah, apa yang akan terjadi? Midong menjawab dia akan menjadi seperti dirinya. Yuri tidak mau Soo menjadi dukun. Setelah itu Yuri datang ke kedai Miseng dengan Soo. Hyunjong bertanya apa alasannya dia mau pergi lagi. Yuri memberitahu selama ini dirinya menjadi arwah dan terus mengikuti Soo. Gara-gara dirinya Soo bisa melihat arwah. Dia tidak berharap apapun. Dia sudah mati dan tidak menyesalinya. Dia hanya ingin menyelesaikan masalah yang dia buat. Dia tidak pernah melakukan apapun untuk Soo. Hanya ini yang bisa dia lakukan untuk Soo. Pada malam harinya, Minjong terkejut saat melihat isi kulkasnya. Kemudian mereka makan bersama. Minjong memberitahu pengasuh Soo yang memberikannya. Minjong sangat senang bisa makan pakis kesukaannya. Guys, pakis ini yang diminta Yuri pada ibunya untuk membuatkannya. Sementara itu di depan minimarket, Yuri menceritakan selalu berada di dekat mereka. Oleh sebab itu dia sangat mengenal Minjong. Dulu Minjong memutuskan berhenti bekerja setelah menikah. Gangwa melarangnya berhenti bekerja. Dia bisa mengantar Soo ke sekolah dan mencari bibi pengasuh. Minjong mau berhenti bekerja karena dia ingin menjadi ibu Soo yang sesungguhnya. Di pagi hari saat Soo bangun dan menangis, Minjong menggendongnya kemudian menyuapinya. Saat Soo menumpahkan makanan, Minjong merapikannya dan tidak marah sama sekali pada Soo. Yuri menyaksikan semuanya di samping Minjong. Jadi tanpa sadar dirinya menjadi sosok yang paling mengenal Minjong. Minjong adalah orang yang baik hati. Sampai mati dia tidak bisa membalas hutang budinya pada Minjong. Hyunjong bertanya apakah dia benar-benar tidak ingin hidup. Yuri menjawab dia sangat ingin hidup. Di rumah Minjong dia melihat foto Yuri. 진짜 많이 닮았네. Kemudian dia mengajak Yuri minum bersama. Gensang kaget saat masuk ke kedai Miseng. Kemudian dia buru-buru pergi menemui Gangwa. Minjong mengucapkan terima kasih untuk makanan yang dibawakan Yuri. Kemudian Minjong memberitahu setelah menikah dia tidak punya teman. Dia ingin bisa dekat dengan Yuri, tapi sepertinya Gangwa tidak begitu nyaman. Sementara itu, Gensang memberitahu Gangwa mereka bertiga sedang minum bersama. Gangwa terkejut. Dia ingat tadi Minjong izin keluar untuk bertemu dengan temannya. Kembali ke kedai, Minjong mengatakan Yuri sangat mirip dengan ibunya Soo. Dia penasaran seperti apa watak dan caranya bicara karena Gangwa tidak pernah cerita. Jadi setiap melihat Yuri, Minjong teringat ibunya Soo. Setelah itu, Minjong mengajak mereka bersulang. Kemudian Minjong mengatakan dia tidak akan cemburu dengan orang yang sudah wafat, sekalipun Gangwa menceritakannya. Yuri mengatakan Gangwa selalu mengalah, berpikir sendiri dan memutuskannya sendiri. Minjong memberitahu persis seperti apa yang dirinya rasakan, lalu bertanya apakah dia mengenal suaminya. Yuri menjawab tidak tahu. Selanjutnya Hyunjong menghubungi Gangwa. Gangwa melihat mereka duduk di depan kedai. Hyunjong minta Gangwa membawa Minjong pulang. Sebelum pergi, Gangwa minta Hyunjong menjaga Yuri. Setelah Gangwa pergi, Yuri sadar dia hanya pura-pura mabuk dan Gangwa melihatnya dari kejauhan. Keesokan harinya, Dr. Jang membaca hasil laporan pengobatan Gangwa. Dia mengalami insomnia, waspada berlebihan, tangan bergetar dan fobia ruang operasi. Ruang operasi masih menakutkan bagi Gangwa, padahal dia sudah menikah lagi. Dia semakin merasa bersalah setelah menikah lagi dan hidupnya stabil. Bahkan saat tertawa dan bahagia, dia tiba-tiba merasa bersalah. Alasan dia tidak mau dirawat karena dia ingin menggunakan ketakutan ini untuk mengingat istrinya yang sudah meninggal. Dia takut akan melupakan semuanya. Di jalan, Yuri melihat seorang nenek yang akan tertabrak dan dia berhasil menolongnya.
Yuri menghubungi Gangwa. Gangwa mendengar korban kecelakaan lalu lintas menuju ke UGD, kemudian teleponnya mati. Gangwa buru-buru lari ke UGD. Dia teringat dulu saat selesai melakukan operasi, dia diberitahu istrinya mengalami kecelakaan. Di UGD, Yuri melihat nenek itu sekarat. Dia memohon agar mereka memeriksanya, namun mereka tidak mau langsung memeriksanya karena menyangka nenek itu hanya syok saja. Gangwa bertemu Yuri dan langsung menanyakan keadaannya. Yuri memaksa Gangwa untuk memeriksa nenek itu karena dia akan meninggal. Gangwa menyuruh mereka untuk melakukan ronsen dan tes EKG. Kemudian Gangwa mengambilkan minum untuk Yuri, lalu memberitahu bahwa masa kritis nenek itu sudah lewat. Saat keluarganya datang, dia bisa dioperasi. Kemudian Gangwa bertanya bagaimana dia bisa tahu nenek itu akan meninggal. Bahkan dokter akan sulit melihatnya tanpa memeriksanya. Yuri beralasan dia punya firasat, kemudian pamit pulang. Sebelum Yuri pergi, Gangwa bertanya apakah perutnya baik-baik saja dan memintanya untuk minum air madu. Dulu setiap Yuri habis minum dan merasakan perutnya tidak enak, Gangwa akan menyediakan air ditambah madu. Yuri menjawab, jangan khawatir, dirinya tidak apa-apa. Di rumah Midong, dia kedatangan tamu tidak diundang bernama Gukbong. Gukbong adalah pengusir setan terbaik. Setiap melihat arwah, dia mengirim mereka tanpa belas kasihan. Arwah lainnya yang melihat kedatangan Gukbong buru-buru pergi karena takut. Gukbong datang menemui Midong untuk memberitahu bahwa dia diperintahkan dewa untuk membereskan pekerjaan Midong. Karena selama 10 tahun, Midong hanya berhasil mengirim 2 arwah saja. Gukbong akan mulai dengan Yuri sesuai pesan dari dewa. Hari berikutnya, Minjong memberitahu mulai berteman dengan Hyunjong dan orang yang mirip dengan Yuri itu. Sementara itu, Hyunjong bertemu dengan Midong. Hyunjong bertanya berapa hari lagi sisa hidup Yuri. Midong menjawab sekitar 21 hari lagi. Hyunjong minta Midong untuk mencari solusinya. Midong memberitahu sudah berusaha mencarinya, tapi dia tidak menemukannya. Di sekolah TK, Miso berbisik pada semua guru dan juga Yuri bahwa ibunya Sou akan meninggalkan Sou. Yuri bertanya siapa yang bilang seperti itu. Miho menjawab dia mendengar pembicaraan ibu dan ayahnya. Di mobil, ibunya Miho menulis pesan mengenai ibu Sou yang menggugat cerai tanpa meminta tunjangan. Ternyata dia salah kirim. Dia mengirim pesan ke grup kelas Matahari di TK. Jadi semua orang tua murid membacanya termasuk Minjong dan Hyunjong. Mereka bertiga marah dan bertemu di kedai Miseng. Kemudian mereka datang ke kafe anak-anak untuk menghajar ibunya Miho, Jin, dan Yunbi. Setelah itu, mereka merayakan kemenangan mereka dengan makan malam bersama. Yuri izin pergi ke toilet. Hyunjong bertanya apakah dia akan bercerai. Minjong menjawab dia sempat ingin bercerai karena pernikahannya bukan hal yang mudah. Dia seperti sedang perbaiki rumah yang sudah hancur dibom, dan rumah itu masih punya sisa bekas pemboman. Suatu tempat di hati Gangwa ada satu kamar yang diketahui Gangwa dan juga Hyunjong. Semua orang di dunia bisa membukanya, hanya dirinya yang tidak bisa membukanya. Dan itu membuatnya sangat menderita. Tapi setelah dia pikirkan lagi, dia terlalu mencintai Gangwa. Dulu saat Gangwa mulai menyukai Minjong, Hyunjong meyakinkan dia bahwa dia harus mengakui perasaannya pada Minjong. Gangwa bertanya apa yang harus dirinya lakukan. Apakah dia harus memacari dan menikahinya? Hyunjong menyuruhnya melakukannya jika mereka saling menyukai. Yuri juga pasti menginginkan hal ini. Keesokannya, Gangwa membawa bunga untuk Minjong. Hyunjong yang melihatnya tersenyum lega. Kembali ke restoran, Minjong mengatakan akan memanggil mereka berdua dengan kakak. Dia sangat senang karena punya teman. Setelah itu, mereka foto bersama. Di rumah, Gangwa menemani Sou bermain. Gangwa bertanya dia ingin menempelkan stikernya di mana. Sou mengambil foto keluarga mereka, kemudian menempelkan stikernya. Gangwa bertanya ini siapa? Sou menjawab Yuri, bibi cantik. Yuri, 예쁜 이모.
Tiba-tiba bel rumahnya bunyi. Sou bilang bibi cantik. Setelah Minjong dan Sou tidur, Gangwa memberitahu Sou tahu namanya Cha Yuri, kemudian menunjukkan fotonya. Sou menempelkan stikernya, katanya itu Cha Yuri. Sou tahu namanya saat keluarga Pilsong memanggil Yuri. Yuri menangis, ternyata Sou melihatnya. Setelah tenang, Yuri memberitahu mungkin Sou mendengar saat Hyunjong memanggilnya, kemudian minta maaf. Yuri mengatakan Sou tidak boleh menyebutkan namanya di depan Minjong. Gangwa minta Yuri menghentikan apa yang dia lakukan. Dia harus bertemu Sou sebagai ibunya. Gangwa akan bilang pada Minjong. Yuri mengatakan tidak boleh. Gangwa bertanya kenapa dan sampai kapan. Dia terus sedih saat melihat Sou dan membohongi Minjong. Yuri minta maaf, tapi mereka tidak boleh tahu. Gangwa mengatakan dia sudah mengorbankan segalanya demi Sou. Dia ibunya Sou, kenapa harus sembunyi? Yuri tidak bisa menjelaskannya. Dia hanya bilang tidak bisa. Dalam perjalanan pulang, Yuri terus menangis. Tiba-tiba Gukbong muncul di hadapannya, tapi Yuri mengacuhkannya. Gukbong menariknya, kemudian mengatakan dia datang untuk menjemput anaknya. Midong datang menarik Yuri. Dia mengatakan akan mengurus masalah mereka. Gukbong mengingatkan Yuri bukan teman dia, kemudian pergi. Di rumah, Midong bertanya kenapa Yuri tidak mau mencari tempatnya, padahal dia diberi kesempatan untuk hidup. Yuri mengatakan yang paling disukai Sou adalah ibunya. Sou akan tersenyum sangat lebar saat berlari menghampiri ibunya. Suatu hari, Yuri sedang bermain dengan Sou. Yuri bertanya apakah ini adalah boneka favorit Sou. Sou menggelengkan kepalanya, lalu bilang dia paling suka dengan ibunya. Saat Minjong datang, dia langsung lari menghampirinya. Kembali ke Yuri, dia menyadari Sou sangat menyukai ibunya dan tidak bisa hidup tanpa ibunya. Dia tidak bisa merebut tempat itu. Dia sudah meninggal dan tidak ada penyesalan. Keserakahan hanya untuk orang yang tidak bisa merelakan. Midong bisa mengerti seorang ibu rela berkorban demi anaknya. Jadi sampai hari ke-49, dia harus terus menjaga anaknya. Gukbong akan datang lagi. Dia akan membuat Sou menjadi dukun atau pengusir setan. Yuri mengatakan itu tidak boleh terjadi. Dia akan melindungi Sou. Keesokan harinya, Minjong menempel fotonya di kulkas. Gangwa melihatnya. Minjong memberitahu dia banyak tertawa saat bersama mereka, membuatnya senang. Sebelum berangkat, Gangwa minta Minjong untuk mengganti pengasuh Sou. Pada malam harinya, Yuri baru saja selesai menemani Sou les. Yuri minta maaf pada Sou karena dia tidak menyadari Sou bisa melihatnya selama ini dan membuatnya takut. Sou mengelus kepala Yuri yang sedang menangis. Di depan rumah orang tua Yuri, Gangwa berdiri memandangi rumahnya. Mupung datang, dia bertanya apa yang sedang dia lakukan di sini. Gangwa memberitahu tidak sengaja dia lewat, kemudian mengatakan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan juga tidak tahu harus bagaimana. Mupung memberitahu jalani saja kehidupannya. Jika dia bersedih, mereka akan merasa bersalah. Yuri hidup kembali, kemudian mengucapkan terima kasih padanya dan istrinya karena telah merawat Sou menjadi anak yang manis. Keesokan harinya, Gangwa datang ke rumah Yuri dengan Sou. Gangwa beralasan ada urusan mendadak. Dia minta Yuri untuk menjaganya. Sou membangunkan Mupung yang sedang tidur. Kemudian dia lari ke ruang TV. Yuri memberitahu Gangwa menitipkan Sou. Dia akan bermain sampai malam di sini. Mereka menyuapi Sou buah jeruk dan apel. Sementara Gangwa menunggu di taman hingga Yuri menghubunginya. 유리야. Yuri memberitahu orang tuanya sangat senang. Sebelum pulang, Yuri minta Gangwa memegang tangan Sou dan mengucapkan terima kasih. Di jalan, Gangwa membaca pesan dari Minjong dan melepaskan tangan Sou saat akan membalasnya. Gukbong memanggil Sou. Saat akan menyentuhnya, Gangwa memegang tangannya, kemudian bertanya siapa dia. Gukbong mengatakan temannya Cha Yuri. Yuri adalah arwah yang selama ini selalu menempel di dekatnya. Dan anak ini, Gangwa membawa Sou ke kedai miseng. Kemudian buru-buru pergi lagi.
Gensang berusaha menghentikannya. Hyunjong bertanya ada apa. Gangwa mengatakan dia pasti sudah tahu selama ini. Yuri selalu ada di sampingnya lalu pergi. Gangwa lari ke rumah orang tua Yuri sambil menangis. Di hadapan Yuri, Gangwa mengatakan selama ini dia terus ada di sampingnya. Apakah dia melihat semuanya? Bagaimana bisa dia menahan dirinya? Yuri melihat Gangwa saat bicara pada Hyunjong bahwa dia menyukai Minjong dan membawa bunga untuk Minjong. Yuri juga melihat Gangwa tersenyum saat memandang Minjong, melihat mereka kencan dan menikah. Kemudian melihat Minjong menggantikan posisinya sebagai ibu Sou. Gangwa berlutut minta maaf pada Yuri. 미안해 유리야. Yuri minta Gangwa jangan menangis. Di kedai miseng, Hyunjong mengatakan setelah Yuri meninggal, dia melihat Gangwa sangat menderita. Oleh sebab itu, dia merahasiakannya. Dia takut Gangwa akan menyalahkan dirinya lagi setelah tahu Yuri ada di sampingnya selama ini. Tiba-tiba Minjong datang mencari Gangwa dan Sou. Tadi pagi Gangwa izin pergi bersama mereka. Sou keluar saat mendengar suara ibunya. Gensang memberitahu Gangwa sedang pergi ke rumah sakit. Mendadak pihak rumah sakit menghubunginya. Di taman, Gangwa bertanya apakah dirinya tidak menyakitinya saat berusaha melupakannya. Yuri menjawab tentu saja sangat menyakitkan. Senyum yang dia perlihatkan untuknya kini dia perlihatkan kepada orang lain. Tangan yang pernah dirinya genggam kini digenggam orang lain. Tempat yang seharusnya miliknya kini menjadi milik orang lain. Tapi baginya, melihat Gangwa menangis sendirian jauh lebih menyakitkan. Gangwa mengatakan seharusnya dirinya yang menanggung rasa sakitnya. Seharusnya dia bisa menahannya. Yuri bilang sudah cukup dia menahan rasa sakitnya. Jadi dia berharap Gangwa melupakannya dan melanjutkan hidupnya. Jangan menyalahkan dirinya sendiri. Yuri tahu Gangwa sangat menyukai Minjong dan sekarang dirinya bukan istrinya lagi. Jadi dia harus melupakannya. Selanjutnya Gangwa mengatakan tahu tentang Yuri dari seorang pria yang memakai baju hitam dan mengaku sebagai temannya. Yuri terkejut mendengarnya. Kemudian dia memberitahu Sou bisa melihat arwah karena sejak lahir dia selalu ada di sampingnya. Yuri sangat menyesal lalu minta maaf pada Gangwa. Gangwa mengatakan tidak apa-apa, ini bukan salahnya. Keesokan harinya Yuri menemui Midong. Yuri memberitahu Gukbong menemui anaknya. Midong minta Yuri menenangkan dirinya. Tidak jauh dari situ, keluarga Pilseng mendengar percakapan mereka. Ibu Pilseng mengatakan mereka tidak boleh terlihat oleh Gukbong. Jika tertangkap, mereka tidak akan bisa melihat Pilseng menikah. Di dalam rumah, Midong mengatakan anaknya bisa berhenti melihat arwah setelah Yuri naik ke atas. Sekarang lakukan saja semua keinginannya sebelum naik ke atas sambil menjaga anaknya. Gukbong pasti akan datang lagi. Dia ingin memastikan anak Yuri bisa melihat arwah atau tidak sebelum menjadikan Sou dukun atau pengusir setan. Tiba-tiba ibu Yuri memanggilnya. Dia baru saja selesai berdoa. Yunsuk masih sinis melihat Midong saat Yuri mengajaknya pulang bersama. Di mobil, Yuri memberitahu Midong adalah temannya. Walaupun aneh, dia sangat baik. Yuri kemudian bertanya kenapa ibunya datang ke kuil. Ibunya memberitahu dia datang untuk berdoa dan berterima kasih karena telah mengembalikan anaknya. Ibunya takut Yuri akan pergi lagi jika berhenti berdoa. Di rumah Minjong, dia bertanya alasannya kenapa Gangwa ingin mengganti bibi pengasuh. Gangwa minta Minjong untuk mampir ke rumah sakit nanti siang. Dia akan memberitahu alasannya kenapa mereka harus mengganti bibi pengasuh. Di kedai miseng, mereka ngobrol bersama. Minjong mengatakan berkat mereka, dia merasa lebih nyaman tinggal di sini. Sebelum pergi, Minjong bertanya apakah mereka bisa berteman. Yuri menjawab tentu saja, mereka adalah sahabat. Di jalan, Minjong melihat gelang persahabatan dan memutuskan untuk membelinya. Ibu Yunbi memegang tangannya. Dia memberitahu sebenarnya dia menyukai Minjong, kemudian menyuruhnya mengganti bibi pengasuh. Sekarang sedang beredar gosip, bibi pengasuh Sou dan suaminya punya hubungan. Ada yang melihat mereka menangis di taman. Minjong tidak percaya, dia pergi meninggalkannya. Di sebuah taman, Yuri menemani Sou bermain.
Yuri memberitahu akan membeli minuman untuk mereka. Saat mereka duduk untuk istirahat, ada seorang nenek yang jatuh dan Mupung membantunya. Tanpa Mupung sadari, Sou pergi mengikuti anak-anak yang lewat di depannya. Setelah Mupung selesai, dia melihat tidak ada Sou di bangku taman. Saat Yuri tiba, dia melihat ayahnya sedang mencari Sou. 유리야, 어쩌냐? Sou berada di pinggir jalan. Terlihat Gukbong mendekatinya. Di sebuah kafe, Minjong diberitahu oleh Yuri bahwa Sou menghilang. Saat Gangwa tiba, Minjong langsung memberitahunya. Mereka mencari Sou hingga malam. Minjong menangis karena Sou tidak ketemu dan Gangwa memeluknya. Yuri merasa bersalah. Dia menangis sambil minta maaf. Tiba-tiba muncul arwah yang menunjuk ke tempat bermain. Yuri menemukan Sou di dalam sedang tidur. Minjong buru-buru naik memeluk Sou. Sebelum masuk ke apartemennya, Minjong mengatakan tidak ingin melihat Yuri dan menyuruhnya pergi. Yuri hanya bisa minta maaf. Yuri datang ke rumah Midong. Dia menceritakan apa yang terjadi pada Sou. Yuri merasa bersalah setelah hidup kembali. Dia malah membuat semua orang menjadi menderita. Seharusnya dia tidak hidup kembali. Setiap mereka melihatnya selalu menangis, cemas dan menghela nafas. Tidak ada yang tertawa saat melihatnya. Midong berusaha menenangkannya. Dia bilang semua manusia seperti itu. Mereka lebih memikirkan besok daripada hari ini. Banyak pikiran, selalu menghela nafas, dan banyak penyesalan. Dia hanya perlu menjalani kehidupannya, seolah-olah ini adalah hari terakhirnya. Sementara itu, Minjong menangis. Dia merasa bersalah, tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk Sou. Apalagi Gangwa tidak pernah menyalahkannya, selalu minta maaf dan bilang tidak apa-apa. Kemudian Minjong bertanya sampai kapan dia akan menutup pintu hatinya yang berisi Yuri. Dia hanya bisa masuk jika Gangwa membukanya. Dengan begitu, dia bisa menjadi ibu Sou yang sebenarnya. Gangwa mengatakan bibi pengasuh adalah Yuri, ibu kandung Sou. Dia hidup kembali. 무슨 말이에요? 서우 친엄마. Minjong mengunci dirinya di kamar. Dia melihat foto Yuri. Sementara Gangwa mengetuk pintunya, berusaha untuk mengajaknya bicara. Dia terduduk di depan pintu semalaman hingga esok pagi. Sou keluar dari kamarnya. Minjong buru-buru menggendong dan membersihkannya lalu mengganti pakaiannya. Gangwa mengatakan mungkin dia tidak percaya. Awalnya dirinya juga begitu. Minjong membenarkan tidak masuk akal. Pengasuh itu adalah ibunya Sou dan dia hidup kembali. Gangwa mengatakan walaupun dia tidak percaya, ini adalah kenyataan. Minjong bertanya kenapa dia baru bilang sekarang. Gangwa minta maaf. Awalnya dia bingung dan tidak sanggup bilang padanya, tapi dia juga tidak sanggup untuk menutupinya darinya. Sementara itu Yuri melihat ponselnya. Minjong tidak membalas pesannya yang berisi permintaan maaf. Tadi malam, Midong memberitahu keluarga Pilseng yang menyembunyikan Sou di perosotan. Tadi saat Gukbong mendekati Sou, keluarga Pilseng kebetulan melihatnya. Ayah Pilsong mengalihkan perhatian Gukbong, sedangkan ibu dan kakak Pilsong mengajak Sou bersembunyi di perosotan. Kakak Pilsong memberitahu mereka sedang bermain petak umpet. Dia tidak boleh keluar dan harus bersembunyi. Saat mereka ingin mencari Yuri, mereka ditangkap oleh Gukbong. 어딨어? Dan Gukbong mengirim mereka ke atas karena mereka tidak mau memberitahu di mana Sou berada. Yuri sangat terkejut mendengarnya. Mereka telah bertahan selama 20 tahun, tapi rela pergi ke atas demi melindungi Sou. Pengorbanan keluarga Pilseng membuat Yuri terharu. Tiba-tiba ibunya masuk. Dia memberitahu Hyunjong datang. Hyunjong mengajak Yuri jalan-jalan. Mereka menghabiskan hari itu dengan bersenang-senang. 경치 너무 좋다. Hyunjong bertanya apakah selama ini dia juga ada di sampingnya. Yuri menjawab tentu saja. Hyunjong selalu merayakan ulang tahunnya, padahal dirinya sendiri lupa. Hyunjong memberitahu dia merayakan ulang tahunnya karena ingin terus mengingatnya.
Yuri mengatakan dia merasa kecewa karena Hyunjong mulai melupakannya, tapi dia lebih sedih melihat orang-orang menderita karena dirinya, apalagi melihat Gangwa yang sakit karena dirinya. Dia telah melukainya dan membuatnya merasa bersalah. Di rumah sakit, Dr. Jang memberikan jadwal operasinya. Dia minta Gangwa untuk mengikuti terapi paparan dengan mengamati operasi yang akan dia lakukan, dan Gangwa menyetujuinya. Pada malam harinya, Minjong pergi ke kedai Miseng. Dia melihat Hyunjong memanggil Yuri di depan kedai, kemudian mengikuti mereka sampai ke rumah orang tua Yuri. Di pintu gerbang, Minjong melihat nama anggota keluarga yang tinggal di rumah itu. Minjong berjalan pulang sambil menangis. Sementara itu di dalam rumah, mereka makan dan minum sambil tertawa. Yuri sangat bahagia melihat keluarganya tertawa. Kemudian Hyunjong mengajak mereka foto bersama. Keesokan harinya, Yuri mengantar ibunya bertemu dokter. Setiap hari Senin, Yunsuk melakukan pemeriksaan jantung. Sementara itu, Gangwa berjalan menuju ke ruang operasi. Gensang mengatakan jika mengalami hiperventilasi, dia harus ambil nafas yang dalam dan langsung keluar. Di depan ruang operasi, semua dokter melihat ke arahnya. Saat menunggu ibunya, Yuri mendengar perawat membicarakan Gangwa yang akan mengamati operasi hari ini. Yuri buru-buru mencari Gangwa. Sementara itu, Dr. Jang bertanya di mana Gangwa. Mereka menjawab tidak tahu karena dia langsung keluar tadi dan keadaannya tidak baik. Dr. Jang minta mereka untuk mencari Gangwa. Gangwa berada di tangga, mengalami sesak nafas. Yuri lari menuju ke tangga. Dia menenangkan Gangwa, memintanya bernafas perlahan. Dahulu, beberapa kali Gangwa mengikuti terapi paparan. 10 menit di ruang operasi, dia keluar dan pergi menuju ke tangga karena sesak nafas. Yuri yang menjadi arwah berusaha menenangkannya dan memintanya untuk bernafas, tapi tidak bisa hingga kejadian itu terus berulang. Gangwa bertanya kenapa dia setega itu, kenapa dia meninggalkannya. Dulu Gangwa bertengkar dengan Dr. Jang karena tidak diizinkan melakukan operasi pada seorang pasien. Jika dibiarkan, pasien itu bisa meninggal. Dr. Jang memerintahkan untuk merujuk pasien itu ke rumah sakit lain karena ada pasien VIP, jadi mereka harus mengutamakan pasien VIP. Dia menyuruh Gangwa untuk mengoperasi pasien VIP. Gangwa tetap melakukan operasi pada pasien itu walaupun dilarang. Dia mengunci ruang operasi dan mematikan interkom di ruangan itu. Gangwa minta mereka jangan membuka pintu dan mengabaikan panggilan sampai operasinya selesai. Di luar, Dr. Jang diberitahu harus memeriksa seorang ibu hamil korban kecelakaan. Dr. Jang melihat Yuri. Dia menyuruh mereka untuk memberitahu Gangwa. Mereka lari ke ruang operasi, namun Gangwa tidak bisa dihubungi. Yuri minta Dr. Jang untuk menyelamatkan anaknya. Saat Gangwa selesai, dia diberitahu istrinya mengalami kecelakaan. Gangwa langsung lari ke ruang operasi lainnya. Dia menyuruh Yuri bangun. Kemudian dia marah pada Dr. Jang karena menyelamatkan anaknya, bukan istrinya. Kemudian dia menangis di sudut ruangan, memandangi Yuri yang sudah meninggal. Di tangga, Gangwa mengatakan seharusnya dia yang hidup. Yuri minta maaf, dia yang salah. Dia minta Gangwa jangan menyalahkan dirinya. Dokter terapi Gangwa memberitahu Dr. Jang kebencian, penyesalan, dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Tapi yang terbesar adalah penyesalan. Dia merasa keadaan akan berubah jika dia tidak melakukan operasi itu. Dia memendam semuanya hingga menyebabkan trauma. Pada malam harinya, Dr. Jang mengajak Gangwa bicara. Dia bertanya kenapa Gangwa tiba-tiba mau menerima perawatan. Gangwa menjawab, Yuri mau dirinya melupakannya, dan juga dia pikir sudah saatnya untuk melupakan Yuri karena dia hidup kembali, membuat Dr. Jang bingung. Dr. Jang minta Gangwa untuk mengingat kenangan indah, bukan kenangan buruk. Gangwa mengatakan jika hanya mengingat kenangan indah dan bahagia, dia tidak akan hidup sekarang karena dia sangat merindukannya. Di sebuah taman,
Yuri duduk sendiri. Tiba-tiba ponselnya bunyi. Hyunjong mengirim foto-foto mereka saat makan bersama. Yuri tersenyum melihatnya, kemudian mengatakan dia ingin hidup juga. 나도 살고 싶다. Di kedai miseng, Hyunjong mengatakan pada Gensang bahwa Yuri akan pergi lagi. Tiba-tiba Gangwa masuk. Dia bertanya kenapa Yuri pergi lagi. 유리가 다시 왜 죽어? Gangwa memaksa Hyunjong untuk mengatakan apa yang dia ketahui. Hyunjong memberitahu Yuri akan pergi setelah 49 hari. Katanya dia dihidupkan untuk mencari tempatnya dalam 49 hari. Tempatnya sebagai istri Gangwa dan ibu Sou. Jika berhasil, dia bisa hidup. Tapi dia tidak mau karena merasa bersalah padanya dan Minjong. Jadi dia akan pergi saja. Sementara itu, Yuri datang ke rumah Midong. Yuri bertanya apakah dia bisa tetap hidup. Dia ingin hidup. Dia ingin bersama Sou, ibu dan ayahnya lebih lama lagi. Midong mengatakan dia boleh tetap hidup, tapi jika dia hidup, anaknya bisa melihat arwah selamanya. Raganya sudah tidak ada di dunia ini. Dia bukan manusia atau arwah. Yuri pulang, kemudian duduk sendirian di halte bis. Gangwa berdiri di hadapannya, mengajaknya bicara. Dia bertanya kenapa tega padanya, kenapa berniat pergi lagi setelah 49 hari. Jika dia pergi lagi, dirinya tidak bisa menerimanya. Jika harus kehilangan dia untuk kedua kalinya, bagaimana dirinya bisa hidup? Seharusnya dia memberitahu bahwa waktunya tidak banyak dan minta tempatnya dikembalikan. Haruskah dirinya kehilangan dia lagi tanpa tahu apapun? Yuri bilang bagaimana dia bisa mengatakan itu. Tempatnya sudah tidak ada lagi. Seharusnya Gangwa hidup dengan bahagia. Jika dia bahagia, ini tidak akan terjadi. Yuri berniat untuk naik dan reinkarnasi. Jika Gangwa menikah lagi, dia berniat merelakan semuanya. Tapi Gangwa tidak mau melepaskannya. Dia terus mengingatnya dan sangat menderita, membuat dia merasa bersalah. Gangwa yang membuatnya tidak bisa naik dan reinkarnasi. Gangwa membenarkan dia tidak bisa melepaskannya dan dia sengaja terus mengingatnya. Kemudian Gangwa bertanya jika dia menemukan tempatnya, bisakah dia hidup? Jika bisa, hiduplah, kenapa pergi lagi? Selanjutnya Gangwa mengatakan sudah memberitahu Minjong bahwa dia adalah Yuri. Keesokan harinya, Yunsuk bertemu dengan Midong yang sedang berdoa di kuil. Setelah berdoa, Yunsuk bertanya pada Midong, sejak kapan dia mengenal Yuri? Midong memberitahu 5 tahun yang lalu. Yunsuk bertanya apa yang terjadi pada Yuri. Midong menjawab dia tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Kemudian Yunsuk minta maaf atas kejadian yang lalu. Sementara itu, Yuri menunggu Minjong keluar di depan apartemennya. Yuri minta maaf untuk semuanya. 미안해요. 뭐가 그렇게 미안해요? Minjong mengatakan jika dia terus minta maaf padanya, dirinya harus bagaimana. Daripada minta maaf, seharusnya dia minta padanya untuk mengembalikan Gangwa dan Sou karena mereka milik dia. Minjong bingung dengan sikapnya. Yuri memberitahu dia bersyukur dan berterima kasih untuk semuanya. Karena itu, dia hanya ingin diam-diam melihat Sou dan pergi. Kembali ke rumah, Minjong mengatakan ingin bercerai. 내가 오빠 버릴래. Sekarang, Yuri hidup kembali. Dia dan Sou bukan miliknya. Gangwa hanya menunduk lalu minta maaf. Selanjutnya, Minjong datang ke kedai miseng. Hyunjong minta maaf pada Minjong. Minjong bertanya kenapa semua orang minta maaf padanya. Jika mereka terus meminta maaf, dia harus bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Keesokan harinya, Gangwa mengajak Sou dan Yuri jalan-jalan ke Taman Ria. Mereka membeli bando yang sama dan bermain bersama. Kemudian mereka foto bersama. Sou tertidur. Yuri bertanya apakah Gangwa tahu. Sou terus-menerus menggerakkan mulutnya saat tidur. Gangwa mengatakan Yuri juga menggerakkan mulutnya saat tidur. Yuri membenarkan itu adalah kebiasaannya. Gangwa memberitahu saat seperti itu, secara tiba-tiba dia mengingatnya melalui Sou.
Saat melihat wajah Sou yang semakin menyerupainya, membuat Gangwa terus mengingatnya. Tiba di rumah, Gangwa minta Yuri berhenti bekerja di TK. Dia bisa kembali ke tempatnya sebagai ibu Sou. Mulai besok, mereka bisa terus bersama Sou. Yuri mengatakan tidak bisa mengambil tempatnya. Jika dia hidup, Sou akan terus melihat arwah seumur hidupnya. Semuanya dimulai karena dia juga yang harus mengakhirinya. Dia ingin Sou bisa bebas menjadi apapun dan melakukan keinginannya. Gangwa mengatakan semua ini bisa diperbaiki, pasti ada jalan keluarnya. Yuri mengatakan tidak mau menghancurkan masa depan Sou dan tidak mau membuat Sou ketakutan dan tersiksa. Ini adalah pilihannya. Yuri tidak ingin kepergiannya membuat Gangwa menyalahkan dirinya lagi. Sementara itu di kuil, Midong terus berdoa untuk mencari tahu alasan kenapa Yuri bisa hidup kembali. Kemudian dia melihat kertas permohonan milik Hyunsuk yang berisi dia ingin melihat anaknya sekali lagi. Keesokan harinya, Yuri membuang beberapa barang-barang di kamarnya karena sudah tidak dipakai lagi. Yuri bertanya kenapa tidak membuang barangnya, padahal ibunya pasti sedih setiap melihatnya. Ibunya menjawab jika ruangan ini menghilang, ibunya takut keberadaannya di dunia ini juga menghilang. Karena itu barangnya masih dia simpan. Yuri mengatakan tidak apa-apa jika dia tidak ada di dunia ini. Dia akan selalu ada di hati ibunya. Selanjutnya Yuri menemui Midong. Midong memberitahu alasan dia hidup kembali karena permintaan ibunya. Ibunya terus datang dan berdoa setiap hari. Midong pikir dia berdoa agar Yuri pergi dengan tenang. Namun ternyata dia berdoa ingin melihat Yuri sekali lagi. Yuri merasa bersalah, dia hanya mengkhawatirkan anaknya saja. Midong mengatakan itu adalah hal yang wajar. Awalnya Yuri bingung, ini penghargaan atau hukuman, dan kenapa ini terjadi padanya. Setelah dia pikir ini adalah hadiah dari dewa untuknya, karena dia pergi secara tiba-tiba, belum sempat memeluk anaknya dan memberikan salam perpisahan. Sekarang dia akan menggunakan sisa waktunya dengan sebaiknya dan pergi setelah pamit dengan Sou. Selanjutnya Yuri datang ke kedai miseng. Dia minta Hyunjong untuk membantunya agar bisa pergi sambil tersenyum dan minta Hyunjong untuk melepaskannya. Hyunjong tidak bisa menahan tangisnya. Yuri memeluknya untuk menenangkannya. Sementara itu Gangwa datang ke rumah duka dan Midong menghampirinya. Midong mengatakan bisa mengerti apa yang Gangwa rasakan. Yuri harus pergi. Anaknya harus melihat arwah selamanya jika dia ingin Yuri hidup. Gangwa mengatakan biar dirinya saja yang pergi menggantikan Yuri. Midong menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengatakan mengirim seseorang dengan cara yang tepat bisa menjadi tanda penghormatan. Kembali ke Hyunjong, dia memberikan gelang persahabatan yang dikasih Minjong. Minjong memberitahu dia akan menceraikan Gangwa. Yuri mengatakan mereka tidak boleh bercerai. Hyunjong memberitahu sejak awal rumah tangga mereka sudah goyah. Yuri bersikeras mereka tidak boleh bercerai. Setelah itu Yuri datang ke sekolah. Dia melihat Sou sedang bermain. Tiba-tiba Sou muntah. Mereka membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter memberitahu Sou mengalami radang usus, tapi sudah tidak apa-apa. Minjong datang. Dia melihat Yuri di samping Sou. Setelah menanyakan keadaan Sou, Minjong pergi meninggalkan mereka. Yuri memanggilnya, kemudian mengatakan jangan pergi. 가지 마요. 나보고 어떡하라고. Sou dan Gangwa membutuhkannya. Yuri memberitahu dirinya harus pergi. Di depan kuil, Hyunsuk melihat Gangwa. Dia bertanya kenapa Gangwa datang ke sini. Gangwa mengatakan ingin memeriksa sesuatu. Dia takut Yuri pergi lagi. Hyunsuk memberitahu sejak Yuri kembali, mimpinya selalu sama setiap hari. Dalam mimpinya Yuri berpamitan dan pergi. Dia sadar mungkin putrinya kembali untuk berpamitan. Jadi dia berpikir Yuri berpamitan setiap hari dalam mimpinya agar dirinya siap menghadapi kepergiannya nanti. Saat waktunya tiba, dia akan merelakannya dengan senyuman.
Setelah mendengar ucapan Yunsuk, Gangwa menangis di mobilnya. Kembali ke Yuri, dia memberitahu hanya mampir selama 49 hari. Itu sebabnya dia minta Gangwa untuk merahasiakannya. 그럼 다시 죽는다고요? Lalu Yuri memberitahu Gangwa sangat menyukai Minjong. Gangwa mungkin tidak menyadarinya, tapi dirinya tahu. Minjong bertanya apakah Yuri membencinya. Andai menjadi Yuri, dia akan membencinya. Yuri memberitahu telah melukai Gangwa hingga mengubahnya menjadi kaktus berduri dan Minjong memeluknya. Tanpa sadar, Minjong telah terluka. Selain itu, Minjong adalah seseorang yang paling disukai Sowu. Yuri sangat lega dan bersyukur Minjong menjadi ibunya Sowu. Selanjutnya, Gangwa datang ke rumah sakit. Dia melihat Minjong di samping Sowu. Gangwa mengucapkan terima kasih. Minjong mengatakan dia selalu mengucapkan maaf, terima kasih dan tidak apa-apa. Gangwa bilang terima kasih karena Minjong menyisir rambut Sowu. Terima kasih karena sudah mengantar Sowu tidur. Padahal Minjong melakukannya karena nalurinya sebagai seorang ibu. Tapi dia terus berterima kasih seperti Minjong adalah orang lain. Dia berencana mengajukan surat perceraian karena Gangwa terlalu baik dan pengertian. Gangwa memberitahu dia tidak mau menyesal lagi. Seharusnya dia menuruti permintaan Yuri saat bersamanya. Pada tahun 2013, Yuri sedang makan topoki pedas. Gangwa mencobanya sedikit, kemudian mengatakan ini bukan makanan manusia. Dia bisa diare jika makan ini. Yuri memberitahu jika terus makan akan terbiasa. Ini bisa membantunya melepaskan stres. Saat bersama Minjong, dia menyediakan ceker ayam pedas. Yuri yang menjadi arwah mengatakan Gangwa bisa diare jika makan ini. Gangwa memakannya, berusaha menahan pedasnya tanpa memberitahu Minjong bahwa dia tidak suka makanan pedas. Setelah itu, Gangwa malah membawakan ceker ayam pedas untuk Minjong. Dia menjadi terbiasa dengan makanan pedas. Pada tahun 2015, Yuri marah karena Gangwa tidak mengerjakan apa yang dia minta setelah berkali-kali meminta. Dengan perutnya yang besar, dia sulit mengambil penyedot debunya di lantai. Gangwa minta maaf dan beralasan dia lupa. Kemudian mengatakan jika didirikan seperti ini, dia yakin tidak akan jatuh. Setelah Yuri meninggal, Gangwa melihat penyedot debunya tergeletak di lantai. Jika tahu waktu mereka bersama akan sesingkat ini, dia tidak akan menyepelekan semua hal kecil. Sejak saat itu, dia mengikuti apa yang diminta Yuri, mandi dan bercukur meski hari Minggu, menekan dari bagian ujung odol, mengeringkan rambut di kamar mandi, membersihkan rambutnya yang rontok, dan membawa payung. Waktu yang mereka lalui bersama benar-benar mengubahnya. Makan bersamanya dan tertawa bersama sambil melihat televisi secara tiba-tiba berhenti tanpa diduga. Kembali ke rumah sakit, Minjong minta Gangwa merelakan Yuri dengan cara terbaik agar tidak ada penyesalan. Pada malam harinya, ibunya bertanya apakah Yuri selalu berada di sampingnya. Yuri mengiyakan. Yunsuk menyadari hal itu setelah Yuri membuang barang-barangnya. Dia pasti membuangnya karena tidak mau melihat ibunya sedih. Yunsuk minta maaf karena selalu bersedih menangisi kematiannya. 괜찮아, 엄마. Selanjutnya Gangwa bertanya pada Yuri, apakah ada cara lain? Yuri menjawab tidak ada. Gangwa mengatakan jika dia tahu lebih awal, dia pasti akan membiarkan Yuri lebih sering bersama Sowu. Yuri memberitahu momen saat dia menyentuh Sowu dan memeluk Gangwa saat dia menderita adalah suatu anugerah. Kemudian dia minta maaf karena harus pergi lagi dan mengucapkan terima kasih karena Gangwa sudah mencintainya saat mereka bersama. Di rumah, Gangwa memberitahu Sowu bahwa bibi cantik itu adalah ibu kandung yang melahirkannya dan ibunya sangat menyayanginya. Hari berikutnya, Yuri memperkenalkan Pilsong pada keluarganya. Dia memberitahu Pilsong adalah anak temannya yang sudah meninggal. Dia berhutang budi pada keluarganya. Yuri mengatakan sudah lama Pilsong tidak makan masakan rumahan. Kemudian Yunsuk mempersilahkannya makan.
Selanjutnya Yuri pamit pada keluarganya dengan menghabiskan waktu bersama di taman dan tidur bersama. Kemudian Yuri pamit pada Hyunjong dengan camping bersama. Yuri tersenyum bahagia melihat mereka main bola bersama. Hyunjong memberikan surat dari Minjong. Minjong menulis dia merasa sedih karena kehilangan seorang teman dan terima kasih karena Yuri sudah menjadi temannya. Dia sangat senang Yuri adalah ibunya Soo. Dia juga senang bertemu dengannya. Jangan terlalu mencemaskan Soo. Dia akan melindunginya dengan sepenuh hatinya. Pada malam harinya mereka nyanyi bersama. Kemudian Gangwa bertanya apakah dia bahagia. Yuri menjawab iya karena sekarang dia bisa pergi dengan tawa dan senyum. Dia hanya menyesal tidak bisa menjadi ibu yang bisa diandalkan Soo. Yuri minta Gangwa untuk menjadi ayah yang bisa diandalkan. Lalu Yuri bertanya apa yang paling Gangwa sesalkan setelah dia meninggal. Gangwa menjawab tidak bisa menua bersama. Mereka mungkin sering bertengkar, tapi dia ingin bersamanya setiap hari. Dia ingin menua bersama dan menggenggam tangannya, mengucapkan terima kasih karena mereka sudah bertahan. 그게 제일 아쉽지 뭐. Yuri minta Gangwa untuk menjalani hidupnya dengan bahagia. Jika teringat dengannya, jangan menangis dan sedih, tapi tersenyum. Gangwa mengatakan hanya akan mengingat kenangan yang indah bersamanya. Sebelum pergi, Yuri pamit pada Soo. Dia minta Soo untuk selalu bergembira dan tersenyum. Soo mengatakan selamat jalan ibu. 잘 가, 엄마. Selanjutnya Yuri mengucapkan terima kasih pada Midong. Midong mengatakan dia beruntung. Tidak semua orang bisa berpamitan sebelum meninggal. Kemudian mengucapkan selamat tinggal. 갈게. Drama ini berakhir ketika Soo melihat fotonya bersama Yuri. Kemudian terdengar Gangwa dan Minjong memanggilnya. Soo bertanya apakah hari ini ayahnya ada jadwal operasi. Gangwa menjawab tidak ada. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.